Dulu aku adalah tentara bayaran top, kini terlempar ke tahun 1970, mendiami tubuh Yuanzu. Kenapa? Menyuruhmu naik keranjang saja susah amat. Memang benar Ziking sudah menikah, tapi dia masih suci. Kau tega melihat adik perempuanku yang masih muda menjadi janda. Yuanzu tewas setelah setengah kilo arak dari Liu Ziruo. Sementara Liu Ziruo ingin Yuanzu menerima kedua saudari sekaligus agar hubungan mereka tak terbantahkan, demi melindungi adiknya dari gosip dan gangguan para bujangan. Kami berdua masih perawan, hanya ingin mencari sandaran. Setuju hari ini, kita bertiga hidup bersama, pasti kami layani kau dengan nyaman. Baru saja pindah ke dunia lama ini, tapi tahun-tahun belakangan kekeringan, persediaan makanan cuma cukup untukku dan Liu Ziruo bertahan hidup, di rumah Ziking jelas tak cukup. Makanku sedikit, sehari sekali saja cukup. Ah, sudahlah, selama masih bisa bertahan hidup, ngomong pesimis buat apa? Kalau begitu, kau setuju? Sudah, ada yang lihat, tidak malukah? Rumah tambah satu mulut, harus buru-buru menimbun makanan. Luar dingin sekali, mau kemana? Kebetulan Ziking ada, mending kau hangatkan aku. Salju sudah berhenti, Lau Liu bilang mereka mau berburu ke gunung, aku ikut. Meski tak dapat buruan, bisa cari sesuatu buat menguatkan badan kalian berdua. Jangan-jangan, Chen Zhao baru saja minum setengah kilo arak. Salju besar berhenti, sekelompok pria berkumpul di luar rumah Lau Liu membawa perlengkapan berburu, masing-masing menggigil sampai hidungnya meler. Kali ini Lau Liu sendiri yang memimpin, mau tangkap babi hutan 200 kilo yang kabur waktu itu. Iya betul, kulit babi itu tebal dan kasar, waktu itu tak tertangkap. Xiao Zhao, kau juga naik gunung. Kakak Liu, mau bawakan makanan penguat untuk istri di rumah. Istri satu, atau dua? Wah, kakak Liu jangan menggodaku. Bawa perlengkapan, siap masuk hutan. Chen Zhao kok ikut, dia tak berpengalaman, belum pernah pegang senapan, cuma mau bagi daging saja. Dengan dua saudari Liu di rumah masih mau dapat jatah gratis, ambil sendiri lalu pergi. Kalau kuat, ikut ke hutan saja. Ngomong kosong di sini buat apa? Chen Zhao ikut kakak Liu, jangan berpisah, hati-hati. Ada bekas rusak di sini, babi hutan pasti dekat. Semua dengar, bagi dua kelompok, telusuri menyeluruh. Lebih dari sejam berlalu, jejak babi hutan tak ditemukan, semua orang kedinginan sampai hampir tak tahan. Kakak Liu, masih lanjut ke dalam, terlalu dingin. Sudahlah, balik lewat jalan tadi. Tiba-tiba kupasang telinga, dari semak depan terdengar suara gesekan, semua langsung tiarap waspada. Xiao Liu, itu babi hutan. Naik pohon, cepat naik pohon. Sial, Wanshan di sana kena masalah. Cepat ke sana, cepat. Saat tembakan meletus, aku bergantung di dahan. Satu tangan mencengkeram senapan laras panjang, babi hutan meraung, peluru tepat mengenai matanya. Lari cepat. Akurasi tembakanku memang kurang. Lau Liu tiba dengan rombongan, melihatku yang berlumuran darah dan babi hutan di tanah, wajahnya penuh kengerian. Ayah, beruntung ada Chen Zhao yang menembak menyelamatkanku. Ayah, terima kasih sudah menyelamatkan Wanshan. Chen Zhao, beruntung ada kau, kalau tidak hari ini aku tamat di sini. Kebetulan saja, cuma tembak tepat, keberuntungan semata. Langit desa Taichuan gelap, kabut menutupi bulan, mengalir seperti sungai. Liu Ziking menunggu di pintu desa, Liu Ziruo tangan kaki dingin, menyesal telah mengizinkanku yang mabuk naik gunung. Cepat pulang. Wah, ini kan Ziking, baru saja nempel sama Chen Zhao, masih mau cari yang lain. Jalang, Chen Zhao juga tak mengawasi, tak takut kena penyakit. Kakak, abaikan mereka, kita tunggu kakak ipar. Sang Cai Hua, mulutmu makan tahi, bau sekali. Suami sendiri tak bisa jaga malah nyalahin orang, tak bisa punya anak jangan salahkan orang lain. Lihat, itu Lau Liu dan rombongannya. Chen Zhao, Chen. Lau Liu, kenapa tak bagi untuk kami? Suamiku juga ikut naik gunung.
Istri lawang, aku selalu adil. Chen Zhao berjasa besar, jangan tulang rusuk, babi ini seharusnya seluruhnya untuknya. Ada keberatan? Lain kali jangan ikut aku berburu. Chen Zhao, kau berhak dapat banyak, rumah punya 2 perempuan mau ambil lebih, mending suruh mereka jual diri, lebih mudah urusimu. Cukup, Zhang Caihua berhenti. Liu Ziruo mengajakku ke tengah, Lao Liu jelaskan sebab akibat, bilang aku dapat separuh babi, warga desa tak puas. Dengar semua, aturannya, siapa banyak usaha dapat banyak, babi ini ditembak Chen Zhao sendirian, dia juga selamatkan anakku, sesuai aturan harus seluruhnya untuknya. Tak ada urusan bubar saja, meski tak ada jasa ada jerih payah, makanan langka, daging ini tak bisa semua untuknya. Babi hutan sebesar ini, benar dia sendiri yang urus. Suara tembakan di luar, Li Wanshan menerobos masuk, langsung bungkam semua orang. Kalian punya muka, siapa yang tak dukung Chen Zhao, aku dukung. Aku tatap dingin semua orang, tersentuh oleh keadilan Li Wanshan. Aku cuma perlu 20 kilo, sisa terserah kalian. Baik, urusan ini selesai, siapa keberatan silakan sendiri naik gunung berburu. Aku tegaskan, Chen Zhao adalah penyelamat nyawaku, siapa berani ganggu dia, berarti melawanku. Di bawah tekanan Li Wanshan, semua orang membagi daging sesuai aturan, melihatku bawa puluhan kilo daging babi dengan kedua saudari Liu, hati penuh iri tapi tak berani bersuara. Tak disangka dapat daging sebanyak ini, cukup untuk beberapa hari. Persediaan makanan di rumah tinggal berapa? Dasar gentong tinggal sedikit tepung jagung, kalau hemat masih bisa tahan beberapa hari. Masalah sandang pangan harus diselesaikan tuntas. Sebentar aku cari Lao Liu pinjam senapan, mulai sekarang rumah kita tak akan kekurangan makanan, semua bisa makan daging. Senapan tak mudah dipinjam, perlu bawa sesuatu untuk jalin hubungan, aku mau bawa beberapa kilo daging babi, bagaimana menurut kalian? Rumah ini kau yang pegang, pinjam senapan urusan besar, kasih lebih juga wajar. Liu Ziruo langsung potong 5 kilo daging babi, ikat dengan tali lalu serahkan padaku. Sebanyak ini. Kasih lebih supaya hubungan baik, nanti bisa ikut berburu lagi. Aku bawa daging, ingatkan Liu Ziruo masak, Liu Ziking istirahat lalu keluar, Liu Ziruo tatap punggungku, pipinya memerah. Di lain hari, San Caifa mendendam padaku, yakin aku diam-diam kasih keuntungan pada Lao Liu, baru dapat perlindungan. Bajingan kecil, 2 perempuan busuk di rumahmu cuma bisa merayu lelaki, masih berani makan daging. Kalian tahu kenapa Lao Liu membela Chen Zhao? Kalian rela kasih daging pada ipar yang tak ada hubungan. Kasih ke saudara kandung saja, aku masih pertimbangkan. Aku tak tahan dengan tingkah Liu Ziking, pelayan masih merayu kakak ipar, langsung selip ke kasur orang. Rayuan merayukan mudah, benar atau tidak? Tak disangka dia tak tahu malu, demi daging apa saja dilakukan. Jangan banyak omong, urusan penting tak dikerjakan, ngomong sampah saja. Kau yang tak kerja, kurasa kau juga pernah tidur dengan janda itu. San Caihua, tak bisa kendalikan mulut busukmu, langsung kupotong lidahmu, lihat kau masih berani menggunjing. San Caihua ketakutan sembunyi di belakang warga lain, tapi semua orang mengelak, akhirnya mendorongnya ke depan. Semua ini Zhang Caihua yang mulai ngomong sembarangan, salahkan dia. Iya, dia itu. Berani lagi sebut satu kata tentang adikku, kau, dan kalian semua, tunggu saja. Semua orang ketakutan tutup mulut geleng-geleng. Liu Ziruo melotot ke Zhang Caihua, bilang pulang. Baru saja bagi daging tak pulang makan enak, kok datang lagi? Ini, kita bicara di dalam. Siapa? Ayah, Chen Zhao. Baru saja bagi daging, kenapa kau bawa lagi? Abaikan gunjingan itu, daging memang hakmu. Paman Liu, aku mau pinjam senapan. Nakal, senapan bisa dipakai sembarangan, kali ini beruntung, lain kali kalau kau terluka bagaimana? Tanpa senapan sulit tangkap buruan, aku tak bisa cuma duduk makan habis simpanan. Keluarga di rumah masih nunggu daging. Tidak boleh. Aku tak pinjam gratis, kalau dapat rusa bagi kalian sepertiga. Ini buat nyawamu, bukan buat buruan. Ayah, Xiao Zhao punya keyakinan, percayalah sekali ini. Lao Liu Tou menghela napas lalu mengeluarkan senapan panjang. Setelah berpesan cara pakai senapan, menyuruhku pergi. Aku bawa senapan pulang, kebetulan lihat Liu Ziruo menarik Liu Ziking yang sedang mengusap air mata. Mereka berbisik-bisik. Jangan kasih malu sama kakak iparmu, rumah sialan itu sarang harimau, aku takkan biarkan kamu kembali. Setelah aku masuk, Liu Ziruo ceritakan singkat rumor desa. Aku mau cari Zhang Caihua minta tanggung jawab. Jangan pergi, aku sudah peringatkan dia. Kalau dia masih ngomong sembarangan takkan kumaafkan. Pulang ke rumah tak bisa. Kosongkan kamar hadiah buat kamu tinggal, ada tembok dan pintu di tengah, lebih nyaman. Ziking, dengar tak, kita bisa tinggal. Terima kasih, kakak ipar.
Kamu benar pinjam senapan? Lau Liutou setuju. Aku bilang kalau dapat buruan bagi mereka sepertiga, besok aku naik gunung. Sepertiga? Besok langsung pergi, tak istirahat 2 hari lagi, aku bisa makan sedikit. Sendirian? Ajak Li Wanshan dan pria berpengalaman juga. Sendirian cukup, jangan khawatir. Liu Ziruo ingat prestasiku lalu percaya. Pagi berikutnya aku pikul senapan masuk jalur gunung, ketemu Zhang Caihua. Wah, bangun pagi-pagi, tadi malam tak nikmat ya, masih bawa senapan tua, sok pahlawan. Bodoh. Rupanya tadi malam 2 bersaudari itu tak melayani dengan puas, sampai marah besar. Tutup mulutmu, mulutmu cuma keluar kotoran. Chen Zhao, tunggu saja kau. Dasar brengsek, mau apa kau? Itu Chen Zhao si terkutuk, pagi-pagi bawa senapan naik gunung, aku nasihati baik-baik, dia malah main fisik. Dia sendirian naik gunung, Lau Liutou saja tak berani sendirian ke hutan dalam. Beneran? Aku dilecehkan kau tak peduli, cuma pusingin yang tak berguna. Dia anggap aku angin lalu, ku buat dia pergi tak kembali. Kamu siapkan barang, aku ikut dia naik gunung, lihat dia bisa tangkap apa. Puncak musim dingin, aku hadapi angin menusuk masuk ke hutan dalam cari buruan. Aku lihat semak bergoyang, angkat senapan mendekat malah ketemu sekawanan rusa liar. Tak disangka saat bergerak menginjak ranting patah, suara mengagetkan rusa yang waspada. Sial, rusa berpencar, aku langsung kejar. Di kaki gunung, Wang Bing sudah lemas, sambil mengutuk mengeluh, menyesal masuk gunung. Tapi ingat kedua saudari Liu, nafsu jahatnya berkobar. Kalau Chen Zhao celaka, gadis cantik di rumahnya biar aku yang urus. Suara tembakan membelah hutan, mengagetkan semua kawanan burung. Tembak, pasti dapat yang besar. Kayak ada dalam bahaya, tak boleh pulang hampa. Wang Bing menuju arah tembakan di hutan dalam, memanjat dengan gila. Aku kejar kawanan rusa, angkat senapan bidik, satu peluru tembus dahi rusa jantan. Maju seret rusa yang sudah roboh, susah payah tarik rusa pulang, tetesan darah berbekas. Diberkati langit, Chen Zhao benar tangkap rusa liar, rusa ini pasti besar. Wang Bing mau bergerak, dari belakang ada suara. Berbalik malah berhadapan dengan 2 pasang mata hijau serigala. Serigala? Ada serigala? Tolong. Serigala liar menerjang Wang Bing, teriakan menyayat bergema di hutan. Suara ini kok familiar ya? Wang Bing sudah pingsan. Serigala liar tertarik teriakanku, aku tembak mati satu. Serigala lain menerjang, pipiku terluka gesek. Cepat isi mesiu tembak mati serigala liar, tebas leher serigala pakai pisau baru lega. Senapan ini cuma muat 1 peluru, situasi darurat sama sekali tak cukup. Bawa pulang rawat, besar nanti mungkin bisa berburu bersama. Aku selimuti kulit rusa, gendong anak serigala, tarik Wang Bing yang luka berat turun gunung. Di pintu desa setelah gelap, Zhang Caihua yang tak kunjung tunggu Wang Bing sedang gelisah. Kebetulan ketemu kedua saudari Liu Ziruo. Tak tahu malu, 2 wanita layani satu suami, tak peduli dia yang khawatir baik-baik, malah kau sakiti dia. Tangisan histeris menarik warga berkerumun, mengurung beberapa orang di tengah. Warga yang tak tahu fakta saling tunjuk dan berbisik. Niat Chen Zhao terlalu jahat, nanti harus jauhi rumahnya. Dia kenapa? Dicakar serigala, aku sampai dan selamatkan dia. Lau Liutou, kamu datang pas, bela suamiku. Zhang Caihua, jangan fitnah Chen Zhao, ini bekas cakar serigala, lukanya dalam. Dengar tak, suamiku yang selamatkan suamimu, kalau bukan dia, kau sudah jadi janda. Malah kutuk aku, ada hukum tak? Kamu bicara benar, kamu sendirian tangkap rusa liar, juga selamatkan Wang Bing dari mulut serigala. Aku tarik rusa pulang, dengar teriakan minta tolong, saat sampai Wang Bing sudah diterjang. Lau Liutou lihat kulit serigala di pinggang dan kulit rusa di pundakku, wajahnya penuh syok. Kamu harus ganti rugi daging, kalau bukan kamu ke hutan dalam, suamiku takkan terluka. Babi betina cuma mulutmu yang kuat, tak selamatkan buruan Chen Zhao. Suamimu pegang senapan aja bisa ngompol, tak khawatir sama Chen Zhao. Waktu buru babi hutan, dia yang paling ribut minta tolong. Wang Bing kerja paling sedikit, waktu bagi daging Zhang Caihua paling keras suaranya. Kami percaya Chen Zhao selamatkan orang. Zhang Caihua malu tak karuan, buru-buru bawa Wang Bing dan rombongan serigala pergi. Langsung pergi, tak seru. Ayo, pulang ke rumah. Malam hari baru tertidur, tiba-tiba ada lolongan serigala di desa. Aku langsung terjaga, gerakan bangun membangunkan Ziruo. Dia baru mau bicara, lolongan serigala melengking lagi membuatnya sepenuhnya sadar. Serigala? Serigala masuk desa, pintu kayu kita tak bisa halangi, gimana ini? Ziking juga panik. Aku tenangkan kedua saudari, pakai baju ke pintu.
Mereka berdua mengikut ketat di belakang. Aku tempelkan telinga ke pintu dengar suara serigala injak salju. Serigala-serigala ini datang mencium aroma. Lolongan serigala makin dekat, kedua saudari gemetar ketakutan. Aku pegang erat pisau pendek mau buka pintu. Dihentikan Liu Ziruo. Jangan pergi, malam hari penglihatan serigala tajam, keluar terlalu berbahaya. Bersembunyi di rumah lebih aman. Aku sadar aku tulang punggung keluarga, tak boleh ambil risiko. Ajak kedua saudari jaga sepanjang malam di ranjang. Satu jaga pintu, dua jaga jendela. Sampai pagi lolongan menjauh. Buka pintu lihat jejak serigala di halaman, kulit rusa dan kulit serigala semua hilang. Warga juga keluar satu persatu, berduyun ke rumah Lau Liu Tou minta solusi. Lau Liu Tou, makanan rumahku habis dimakan serigala. Iga rumahku belum dimakan sudah hilang. Suamiku Wang Bin luka berat di ranjang. Aku jaga dia masih harus waspada serigala. Semalaman tak tidur. Piring ini cuma sisa air salju beku. Salju besar tutup gunung. Serigala tak ada makanan. Baru datang jarah desa. Sekarang cuma bisa masuk gunung buru serigala. Usir mereka dari area ini. Kalau tidak nanti terus datang. Buru serigala, terlalu berbahaya. Suamiku digigit serigala. Sekarang masih tak bisa turun ranjang. Suami kami terluka. Tak ambil risiko ini. Suami kami juga tak pergi. Para pria yang ingin mendaftar dicegah oleh istri mereka. Di halaman, aku mendengar rencana itu dan merasa bisa dilakukan. Membawa senapan buruan pinjaman, aku bergegas ke rumah Pak Liu. Beberapa orang berkumpul dan menyerahkan senapan itu. Paman Liu, aku ikut kamu naik gunung tangkap serigala. Bagus, senapan ini kamu simpan pakai, rumahku masih ada, tambah jaminan. Warga sekitar menatapku, dengan malu menundukkan kepala. Ayah, aku juga ikut. Pulang siapkan perlengkapan, segera berangkat. Kalau tangkap serigala bagi rata, masih ada yang mau gabung. Baru selesai bicara, orang di halaman kompak bubar. Tinggal aku, Lau Liu Tou, dan Li Wanshan bertiga siap masuk gunung. Kemarin pakai berapa? Semua aku ganti. Adik keempat. Ayah, perlengkapan siap, berangkat. Lau Liu Tou pikul senapan, ambil 2 pisau tempur lagi. Kami bertiga hadapi sinar matahari cerah masuk gunung. Jejak kaki serigala di salju belum tertutup, Lau Liu Tou langsung kenali arah. Arah tenggara, tempat kumpul serigala, semua hati-hati. Kami bertiga formasi berbaris masuk gunung, Lau Liu Tou pelopor. Li Wanshan ikut belakang, aku angkat senapan jaga punggung. Seekor serigala tiba-tiba menerjang dari belakang. Kami bertiga jongkok hindari, langsung masuk kondisi tempur. Ini serigala pengintai, pasukan besar pasti di dekat sini. Serigala pengintai panggil teman, beberapa serigala keluar, kepung kami bertiga. Lau Liu Tou tusuk pisau ke punggung serigala pengintai, serigala kesakitan cakar tubuh Li Wanshan. Setelah Raja Serigala perintah, kawanan serigala serang gila-gilaan Lau Liu Tou, desak dia ke depan batang pohon, sampai tak ada jalan mundur. Saat genting aku tembak, peluru tembus kepala serigala, kawanan serigala terkejut. Aku tembak lagi ke kaki Raja Serigala takut perintah mundur. Lau Liu Tou dan Li Wanshan manfaatkan kesempatan tembak, desak serigala lari jauh. Setelah kami bertiga lega, Lau Liu Tou periksa Li Wanshan, waspada pasti ada serigala pengintai lagi. Cinta yang besar. Xiao Zhao, bisakah kamu mengajari Wanshan cara menembak? Hadiah penghormatan untuk guru akan segera kusiapkan. Sepertiga dari hasil buruannya akan menjadi milikmu. Aku kagum dengan kemampuan menembakmu, kumohon ajari aku. Baik, syaratnya senapan buru ini menjadi milikku, hasil buruan Wanshan ditukar dengan peluru untukku. Tidak masalah. Kuliti serigala, dagingnya dibagi rata untuk kami bertiga, lalu kami membawa hasil buruan turun gunung. Di pintu desa, para warga khawatir akan keselamatan kami bertiga, hanya Zhang Caihua yang bersenang-senang atas musibah orang lain, bahkan mendekati si bujangan tua untuk menghasut. Kemarin kita baru berburu serigala, hari ini harus pamer. Kalau dia mati, musim semi akan tiba untukmu, kedua saudari itu jadi tidak punya tuan. Omong kosong apa? Pasti mereka kembali dengan selamat. Setelah tiba di rumah, ku gantung daging serigala, kami bertiga berembuk di atas kang membahas persediaan makanan. Berapa sisa makanan kita? Hanya setengah daging serigala ini, sedikit tepung di dasar tong, daging kemarin habis dihancurkan serigala liar. Tidak akan bertahan lama. Ditambah anak serigala itu, diberi bubur terus mencret. Aku sudah tanya Lau Liu Tou, anak anjing betina keluarga Lau Li di ujung desa mati muda, bawa anak serigala itu untuk menyusu. Aku lelah sekali sampai tertidur di tepi sungai, di dalam rumah hanya tinggal saudari New Zero yang sibuk bekerja. Kakak, lebih baik aku pergi saja, aku hanya jadi beban. Omong kosong, selama ada makanan untukmu di rumah. Nanti menghangatkan selimut masih bergantung padamu. Sekarang nikmatilah dulu perjalanan ini. Iya, besok kita pergi ke kaki gunung luar desa untuk menggali sayuran liar, kata nenek Wang di sana banyak. Keesokan paginya, Lau Liu Tou memanggilku untuk berburu ke gunung. Beberapa wanita mendengar kabarnya berdatangan, berebut agar suami mereka ikut. Xiao Zhao, tahun baru hampir tiba, ayo berburu lagi ke gunung. Lau Liu Tou, bawa suamiku satu. Dan keluarga kami juga, semua bisa ikut membantu. Kali ini hanya membawa Chen Zhao. Waktu berburu serigala kalian pengecut, sekarang mencium aroma datang. Orang yang hanya mementingkan keuntungan tidak kumau. Para pria desa mengintip dari balik jendela dengan iri, karena tidak ikut berburu serigala sebelumnya, kemudian mengajukan diri membentuk tim ke gunung, menunjuk Sudong sebagai ketua. Tanpa mereka kita juga bisa makan daging.
Jangan ikut mereka, kita cari mangsa sendiri. Itu suara Sudong. Apa yang terjadi? Kami tidak memasang perangkap di hutan ini. Kami juga tidak tahu. Tadi lewat sini, tiba-tiba terjepit perangkap hewan. Kalian buta? Perangkap sebesar ini bisa terinjak. Kamu orang desa Dazhou, ini wilayah desa Chenjia. Biasanya kita tidak saling mengganggu. Kalian berani memasang jerat di wilayah desa Taichuan kami sampai melukai orang. Ya, aku dari desa Dazhou. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Sudong sekarang terluka. Lebih baik segera antar dia pulang. Beberapa orang angkat Sudong pulang. Kamu lihat sendiri, warga kami terluka karena perangkap ini. Lagi pula di gunung ini tidak boleh memasang perangkap hewan. Aku pasang, mau apa kamu? Bertahun-tahun desa kami selalu memasang. Kenapa? Anak kecil yang bulu belum tumbuh, kamu siapa? Li Wanshan tidak tahan lagi, langsung mencekik leher salah satu dari mereka. Memasang perangkap hewan di wilayah desa Dacuan kami. Cari pukulan. Hari ini kalian harus ganti rugi. Dan mulai sekarang minggat dari wilayah desa kami. Ganti rugi? Kamu tidak pernah dengar, hanya Yaoli Guo yang mengambil uang orang lain. Pertemuan adalah jodoh, ada apa bicaralah baik-baik. Suara tembakan, topi Yaoli Guo terbang tertembak, semua terkejut menoleh. Melihatku berdiri dengan senapan tidak jauh, saat mereka masih shock. Aku langsung menguasai Yordan dari desa Dazhou, pisau pendek menekan kuat lehernya. Kamu berani benar menembak. Pisauku sedikit menekan, leher Yordo mengeluarkan darah. Tunggu, katakan, apa yang kau mau agar Erdao dibebaskan? Sederhana, orang desaku terluka karena perangkapmu, berikan uang padaku, orang ini pasti kuberikan. Sekarang cepat pulang ambil uang tebusan, ingat jangan main-main, kalau tidak dia tidak akan kembali. Yaoli Guo terpaksa menahan amarah, membawa semua pergi ambil uang, meninggalkan Yordan sebagai sandera. Aku sangat lelah, kalian pergi dulu, aku tidak kuat jalan, tidak usah tunggu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, cepat pergi. Aku cepat pergi, aku cepat pergi. Ibu, jangan salahkan anakmu tidak berbakti. Diam sebentar. Aku menggenggam erat senapan buru, jantung berdebar, seekor babi hutan liar muncul dari bayangan, tubuhnya penuh luka perangkap dan tusukan senjata. Hewan ini gemuk sekali. Kalau dibagi rata untuk kedua keluarga kita, sepanjang musim dingin tidak akan kelaparan. Xiao Zhao, Wanshan, kalian harus sangat hati-hati. Babi ini penuh luka, artinya dia sudah berkali-kali ditangkap warga. Sangat paham senjata kita, lebih pintar dari babi hutan biasa. Kita lebih baik cepat pergi. Selagi dia belum bergerak cepat kabur, kalau ketahuan habislah. Bagus apa? Babi hutan sebesar ini, pasti lezat rasanya. Mungkin makan 2 suap, aku juga jadi lebih pintar, bisa meningkatkan kemampuan menembak. Xiao Zhao jago menembak, kamu cari kesempatan tembak. Wanshan, kamu bantu dari samping, aku yang menarik perhatiannya. Ayah, biar aku yang menarik, umur ayah sudah tua, lari lambat, kalau ada bahaya tidak bisa. Diam, lakukan seperti yang kukatakan, pengalamanku banyak, kalau terjadi sesuatu masih ada kamu yang menopang. Mana bisa membiarkanmu mengambil risiko. Babi hutan marah, menatap tajam Lau Liu Tou, lalu menerjang dengan kencang. Untung aku, kalau anak Wanshan ini, pasti sudah panik. Babi hutan mendekat, aku angkat senapan tembak kaki belakangnya, dia pincang beberapa langkah lalu berbalik kabur. Jangan sampai dia kabur, kejar. Bertiga mengejar babi sekuat tenaga, Yordan juga mengikuti di belakang, aku berhenti lalu berlutut dan mengangkat senapan. Matanya merah menyala benar-benar mengamuk, dia menerjang ke arahku. Dia ternyata belum mati, babi ini kenapa terus menyeruduk? Ayah, sampai kapan babi hutan ini akan mengganggu? Tidak kuat lagi, aku mau istirahat sebentar. Cepat bangun, babi hutan masih menuju utara, sebentar lagi tidak bisa menyusul. Xiao Zhao, sudah seharian berjalan, tidak lelahkah? Masih baik. Aku angkat senapan tembak meleset, peluru masuk ke pangkal leher babi, tidak kena vital, babi semakin ganas. Yu Wanshan manfaatkan kesempatan, naik ke punggung babi dan memukul, tapi terlempar keras, Lau Liu Tou segera maju membantu. Ini bagaimana? Gangguan bergantian kita bertiga, bagi babi hutan ini, apa seperti digelitik saja. Babi hutan berhenti, berniat melakukan perlawanan terakhir yang mematikan. Hati-hati, sepertinya babi hutan ini mau bertahan, kita bertiga nanti menyesuaikan situasi. Dia kehabisan tenaga. Kita mendekat lihat, ingat, harus siap dengan 2 rencana.
Saat semua mendekat, aku tusuk dengan pisau, darah menyembur, babi hutan mati seketika. Xiao Zhao, jurus pisaumu benar-benar hebat. Hari mulai gelap, Lao Liutou mendesak semua turun gunung, tapi babi hutan ratusan kilo tidak mungkin dibawa semua. Daging ini untukmu. Untukku, daging ini milik kalian, aku tidak boleh ambil. Aku potong 2-30 kilo daging, lempar ke Yordan, berniat membebaskannya setelah memotong. Babi ini terlalu besar tidak bisa dibawa semua. Lagi pula kamu juga membantu. Baiklah, kalau begitu bantu kami bawa sisa daging pulang. Jangan disia-siakan. Baik. Hari hampir gelap, semua mengambil jalan pintas, jalan setapak curam. Li Wanshan tiba-tiba terpeleset, jatuh ke depan, dalam sekejap kritis. Aku cepat-cepat menangkap lengan Li Wanshan. Yordan menarik kuat bagian bawah tubuhku. Lao Liutou bekerja sama menarik mereka naik. Sebelumnya kau sudah 2 kali menyelamatkan Wanshan. Ini ketiga kalinya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Apa maksudmu? Kita bersama naik gunung. Aku tentu harus melindungi keselamatan saudara Wanshan. Babi hutan ini kalian yang buru. Kalau tidak, kalau begitu dagingnya cepat kita bagi, keluarga kami tidak punya persediaan makanan sama sekali. Babi ini adalah hasil buruan kami, ayah dan anak, bersama Chen Zhao, tidak ada hubungannya dengan kalian. Tidak bisa, kami juga sudah bersusah payah. Suamiku, Lawang, masih terbaring di tempat tidur. Kalian harus memberikan kami sebagian daging hari ini. Kalau tidak hidup kami tidak bisa berjalan. Ini urusanmu apa? Kali ini kan hasil buruan suamiku. Sampai di rumah Lao Liutou, aku, Qi, membagikan ulang hasil buruan, lalu menyerahkan pisau kepada Yao Erdan. Erdan, kamu ikut dari awal saat kami berburu. Menurutmu bagaimana daging ini seharusnya dibagi? Ini adalah ujian untuk Yao Erdan. Dia tidak bodoh, mengambil pisau dan memotong daging dengan ukuran merata, khusus memilih 2 potong terbesar dan menyerahkannya padaku. Secara logika, jasamu yang terbesar, seharusnya dapat yang terbesar, tapi ayah dan anak ini juga tidak diam saja. Jadi kamu ambil 2 bagian ini, sisanya untuk mereka. Baik, kita ikuti seperti yang kau katakan. Kemudian, aku membawa Yordan pulang ke rumahku. Ini sup untukmu, masuklah ke dalam untuk menghangatkan diri. Dengar, hari ini di gunung aku lihat staminamu bagus, kamu bisa bergabung dengan tim berburu desa Taichuan. Tidak mungkin, aku orang desa Dazhou, mana bisa bergabung dengan desa Taichuan. Orang desamu sampai sekarang tidak datang mencarimu. Sekali mereka meninggalkanmu, bisa dilakukan kedua kalinya. Ikut kami baru bisa dapat daging, jangan begitu bodoh. Ayo, minum sup ini untuk menghangatkan badan, sudah lama kedinginan di luar. Terima kasih. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah Lao Liutou, memberitahukan keputusan untuk memasukkan Yordan ke tim berburu. Xiao Zhao, bukan aku tidak percaya padamu, banyak orang di desa yang kita kenal baik, kenapa harus pilih orang luar dari desa Dazhou? Yordan hari itu mengikuti kami lama di Gunung Dalam, meski agak lambat, tapi punya ketekunan, lebih baik daripada mereka yang hanya numpang makan. Setuju kan? Baik, kita lakukan seperti usulmu, biarkan Yordan masuk tim berburu. Banyak orang desa Taichuan hanya tahu meminta tanpa balas budi, sulit diajak berteman dalam. Yordan orang luar, tidak punya ikatan, bisa diajak berburu dengan tenang, sekalian menguji kemampuannya. Bahkan jika tidak cocok, mengeluarkannya pun tidak rugi, malah dapat tenaga kerja tambahan. Aku pergi dulu. Aku pulang menjemput Yordan, langsung menuju pinggiran gunung, ingin melihat kemampuannya. Kamu bilang bisa buat perangkap kecil, coba buat beberapa. Baik. Yordan segera membuat perangkap, aku bantu dia memasang banyak perangkap di gunung luar. Pulang saat hari sudah gelap, 4 hari kemudian subuh-subuh, aku membangunkan Yordan. Ada apa? Ayo, kita ke gunung lihat ada buruan atau tidak. Kami berdua menempuh jalan gunung, kabut tebal dan embun licin, berjalan beriringan. Kamu pelan-pelan. Setelah berjalan setengah jam, kami sampai di area gunung luar, memeriksa perangkap satu persatu mengikuti tanda yang ditinggalkan kemarin. Hampir sampai ujung, masih belum dapat apa-apa, Yordan menghela napas pasrah. Sepertinya hari ini pulang dengan tangan kosong. Baru saja selesai bicara, perangkap di depan ada hasilnya. Berhenti. Dia sedang hamil, lebih baik dilepaskan. Aku robek sepotong kain, membalut luka rubah itu dengan lembut, lari jauh-jauh, jangan sampai tertangkap lagi, kalau tidak usahaku sia-sia. Aku menepuk-nepuk rubah itu, melepaskannya, akhirnya kami pulang dengan tangan kosong.
Makanan sudah siap, cepat masuk, hari ini ada daging. Sore hari salju turun lagi. Pagi berikutnya, orang-orang berdatangan ke halaman setelah mendengar teriakan. Ada apa? Aku melihat Anda menyapu salju, lalu melihat kelinci liar ini diletakkan di depan pintu. Tidak tahu siapa yang mengirim. Aku pergi ke depan pintu mencari petunjuk untuk Tuoer, melihat sosok berselimut salju, terus menggigil bersembunyi di samping pagar. Apa ini? Aku mendekat dan melihat, baru tahu itu rubah kecil yang diselamatkan kemarin. Kemarin malam aku dan Erdan ke gunung, menyelamatkan rubah hamil ini, melepaskannya, tidak disangka hari ini dia malah mengirim kelinci liar untuk membalas budi. Meski hanya binatang, dia juga tahu balas budi, kau lepaskan dia balas dengan kelinci liar. Setengah jam kemudian, kabar rubah mengirim ayah dengan cepat tersebar di desa. Aku di rumah mendengar para wanita duduk berkumpul berbisik tidak jauh. Kalian dengar? Chen Zhao menyelamatkan rubah itu malah mengirim kelinci liar kembali. Benarkah? Binatang ini tahu balas budi. Sangat benar, aku juga dengar orang bilang. Suamiku juga bilang, Chen Zhao jago berburu, keberuntungannya juga bagus, kalau rubah setiap hari kirim kelinci liar, keluarganya tidak perlu khawatir makan minum, benar-benar rezeki nomplok. Iya kan? Makanya Liu Ziruo mau membiarkan adiknya menjadi istri kedua dengannya. Kakak, jangan marah, mereka hanya iri, jalani saja hidup kita sendiri. Sang Caihua meninggal karena luka, butuh nutrisi, mendengar urusan keluargaku jadi iri, lalu mulai menyebarkan fitnah. Apa balas budi? Menurutku Chen Zhao punya ilmu sihir, Liu Ziking itu siluman rubah, memancing rubah kirim kelinci liar. Aku bicara benar, bahkan jika sampai di telinga mereka pun tidak takut, mulutmu kau busuk sekali. Hari ini tidak kusobek mulutmu, kesal sekali. Kalian kakak beradik jadi istri kedua, pakai ilmu sihir tipu rubah kirim kelinci liar, mana ada kejadian langka seperti ini, tersinggung karena kena urusan hati ya. Kau menghina kami, hanya iri rubah kirim kelinci liar, kalau berani kau pergi berunding dengan rubah, suruh dia kirimkan juga untukmu. Cepat pergi tangkap rubah untuk diajak berunding. Dengan kemampuan suamimu, Lawang, mungkin rubah saja tidak bisa ditangkap, kalian tunggu saja, aku pasti akan membuat kalian kapok. Setelah Walang pergi tadi, keributan selesai, aku pulang lihat persediaan daging tahun baru berkurang separuh, lalu pergi ke rumah Lau Liu Tou, masuk lihat Li Wanshan jongkok mengasah pisau, aku mundur mengasah-asah, ayahku di dalam rumah. Xiao Zhao, cepat masuk. Hari ini datang menemui Anda, ingin berunding soal pergi berburu ke gunung, persediaan di rumah kami masih kurang, tidak tahu Anda mau ikut atau tidak. Ikut? Kau berburu tidak pernah pulang tangan kosong. Aku tidak mau ketinggalan, tapi beberapa hari lalu salju menutup gunung, harus tunggu beberapa hari baru bisa pergi. Kamu bangun tidak membangunkanku, pasti lagi akrab dengan kakek Lau Liu Tou, tunggu sampai waktunya. Aku hanya bicara sembarangan, jangan menangis dong. Persediaan makanan di rumah cukup untuk beberapa waktu, gunung terlalu berbahaya, aku tidak mau kau pergi berburu lagi. Sebentar lagi tahun baru, sedikit barang ini mana cukup, aku pergi bersama Lau Liu Tou dan Li Wanshan. Ada mereka bantu, kau tenang saja. Ini bakpao kukus buatanku, kau cicipi, makan kenyang baru pergi. Aku selesai makan dan bersiap berangkat, tapi lihat warga desa memenuhi depan pintu. Chen Zhao, ajak kami ikut ke gunung, kami sudah siap. Aku punya orang tua dan anak, tidak berburu bagaimana menghidupi mereka. Setelah masuk gunung harus ikut ketat aku dan Lau Liu Tou, tidak boleh jalan sembarangan, tidak patuh aturan, dan makanan dibagi sesuai kontribusi. Setuju baru boleh ikut. Setuju, kami semua patuh. Salju menutup gunung, jalan gunung licin dan sempit mudah tergelincir, aku dan keluarga Liu yang tahu jalan berjalan tenang, tapi harus menjaga warga yang tidak berpengalaman, kecepatan perjalanan melambat. Jalan sempit, semua pelan-pelan. Warga-warga ini jelas ingin membagi hasil buruan, tapi sama-sama warga desa, tidak enak banyak bicara. Sampai gunung dalam penuh salju putih, baru turun salju binatang bersembunyi, mencari buruan sangat sulit. Aku angkat senapan ke kiri, semua orang buru-buru ikut, beberapa puluh meter melihat seekor kancil kurus sedang mencari makan. Ambil dia dulu sebagai pembuka, lebih baik daripada tangan kosong. Banyak sekali kancil, kalau tertangkap pasti cukup untuk kita makan. Suara senapan mengganggu semak belukar dalam, sekawanan kancil ketakutan melarikan diri. Warga melihat lalu menyebar mengejar. Tidak disangka kancil malah langsung menyerang. Yang tidak berpengalaman langsung panik lari, kawanan kancil manfaatkan kesempatan kabur. Lau Liu Tou, ini bagaimana? Jejak kancil kecil, tapi di salju terlihat jelas, kita bagi dua kelompok mengepung, kalian beberapa ke depan,
Kami dari sini memutar, cepat bergerak. Aku cepat membagi orang menjadi 2 tim. Satu tim dengan keluarga Liu mengepung, tim lain menggiring kancil. Chen Zhao, pengaturanmu tidak tepat kan? Hanya kami beberapa orang, mana bisa menangkap kancil. Kami tidak punya senapan. Kalau ada bahaya siapa yang selamatkan kami? Lebih baik Lau Liutou yang pimpin. Mereka hanya ingin bagi daging, tapi tidak mau berusaha. Perkataan sebelum berangkat sudah lupa, tidak patuh aturan silakan pulang dari mana datang, jangan ganggu yang lain. Kami bukan maksud begitu, hanya khawatir pergi sia-sia, demi kepentingan bersama. Sudah, tugas kalian hanya menggiring kancil ke lingkaran kepungan, tanpa senapan pun bisa selesaikan. Warga tidak berani bersuara lagi, melihat aku dan keluarga Liu memimpin pergi. Di tim lain ada yang usul bertindak, tapi dipotong oleh sang Kisan yang terkenal penakut, selalu bersembunyi di belakang, dengan cibir dingin. Mau pergi kemana? Chen Zhao bilang apa? Kau lakukan apa? Perburuan ini ada kita atau tidak sama saja. Cari tempat tunggu bukannya lebih baik. Aku tidak tenang dengan sang Kisan takut dia menyesatkan orang, membawa senapan kembali dari salju. Sang Kisan tidak menyangka aku kembali tiba-tiba, terdiam di tempat, mata berapi-api. Chen Zhao, bukannya kau pergi dengan Lau Liutou, kok kembali lagi? Aku tidak boleh kembali, jangan banyak bicara, jalan. Baru berjalan tidak jauh, beberapa serigala liar tiba-tiba keluar dari hutan, langsung menerjang sang Kisan yang sendirian. Seketika mengurungnya, mata merah menatapnya tajam. Chen Zhao, tolong aku. Chen Zhao, cepat selamatkan aku tidak mau mati. Para penduduk desa ketakutan dan mundur berulang kali. Chen Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku menggelengkan kepala, menghunus pisau dan memotong dahan pohon di dekatnya untuk dinyalakan. Api seketika mengalihkan perhatian serigala liar. Chen Zhao, apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu menyelamatkanku, kau malah ingin membunuhku. Bodoh, serigala takut api, kalau tidak mengusir mereka bagaimana menyelamatkanmu? Kau ingin jadi santapan mereka. Diam saja ngapain? Berdiri. Tidak bisa, kakiku sepertinya patah, tidak bisa bergerak. Aku memandangnya dingin, memberi isyarat mata pada penduduk di belakangku, lalu mengarahkan senapan ke serigala terdekat. Satu tembakan terdengar, serigala langsung roboh, penduduk desa buru-buru membantu sang Kisan mundur ke tempat aman. Aku terus menarik pelatuk, 2 tembakan lagi dan 2 serigala lagi tewas, kawanan serigala yang kuat mengepungku dari semua sisi. Kemarilah, selagi perhatian serigala tertuju pada Chen Zhao, kita curi bangkai serigala itu, ratusan kilo daging cukup untuk bersenang-senang beberapa waktu. Menggoda sih menggoda. Tapi kalau ikut Chen Zhao nanti tiap hari ada daging. Bodoh, kenapa dia harus selalu mengajak kita? Ambil yang baik saja, kalau tidak, 3 serigala ini pun tidak akan dapat. Penduduk desa terbujuk, diam-diam menarik bangkai serigala, sang Kisan berdiri paling depan dengan wajah penuh kesombongan. Ini mau meninggalkanku sendirian dan monopoli hasil buruanku tidak akan kuserahkan. Chen Zhao, apa yang kau lakukan? Jangan arahkan serigala ke sini, pergi sana. Kalau tidak mau mati, ikut aku. Aku berbalik dan berlari ke gua di kejauhan, mencari tempat untuk beristirahat. Sang Kisan masih ingin melawan, tapi kawanan serigala tertarik bau darah bangkai serigala, mengalihkan sasaran, mendekati mereka dengan tekanan sendiri. Penduduk desa ketakutan dan menjatuhkan bangkai serigala, membantu Sang Kisan buru-buru mengejar. Tak lama kemudian aku membawa tim kedua menemukan gua. Kayu bakar sepanjang jalan cukup untuk dibakar semalaman. Aku menyalakan kayu bakar di mulut gua. Setelah mengatur semuanya aku duduk di samping, memperhatikan tatapan mengintai dari tempat gelap. Ternyata kawanan serigala sama sekali belum pergi. Semua waspada, pegang senjata kalian, serigala belum pergi, mungkin akan ada pertempuran sengit selanjutnya. Penduduk desa sadar kesalahan mereka, tidak lagi mengeluh, saling berpelukan menghangatkan diri. Di dalam gua sunyi sepi, hingga tengah malam, aliran udara dingin menerpa, memadamkan api di mulut gua, serigala liar menerobos masuk ke gua, semua orang terbangun, aku segera mengangkat senapan dan menembak. Penduduk desa buru-buru mengambil tongkat kayu untuk bertahan. Penduduk desa sadar kesalahan mereka, tidak lagi mengeluh, saling berpelukan menghangatkan diri. Di dalam gua sunyi sepi, hingga tengah malam, aliran udara dingin menerpa, memadamkan api di mulut gua, serigala liar menerobos masuk ke gua, semua orang terbangun, aku segera mengangkat senapan dan menembak. Penduduk desa buru-buru mengambil tongkat kayu untuk bertahan. Penduduk desa saling pandang, berkumpul bersama, tembakanku membunuh satu persatu, 3 serigala lagi roboh, kawanan serigala terpukau, tidak berani mendekat, sekawanan binatang ini cukup pandai mengamati. Ayo semua, lihat cakar kalian yang tajam atau senapanku yang lebih unggul. Kalau bukan karena situasi tidak memungkinkan, orang-orang yang berulang kali menusuk dari belakang ini seharusnya sudah mati. Chen Zhao, berburu adalah usulanmu, kau wajib menjamin keamanan kami, cepat cari cara agar kami bisa keluar. Saat aku minta kalian bekerja sama, kalian sedang apa? Kalau dari awal mendengarkan pengaturanku untuk mengepung Zhang Zi, tidak akan bertemu kawanan serigala, ini bukan salah kalian sendiri. Wajah Zhang Kisan pucat pasi, aku kembali mengangkat senapan. Kalau ingin pulang hidup-hidup, dengarkan aku, kalau tidak, aku juga tidak bisa menyelamatkan kalian.
Peluru senapan berburu tersisa masih bisa membunuh 4 serigala. Sisanya hanya bisa mengandalkan mereka sendiri. Seekor serigala liar melompat keluar, kawanan serigala berkumpul, pemimpin serigala melolong memberi perintah, kawanan serigala kembali mengepung. Mataku menyempit, memeluk senapan dan berguling ke samping api, menyala api tepat sebelum serigala menerkam. Kawanan serigala berhenti melangkah. Aku segera mengangkat senapan dan membidik pemimpin. Kematian pemimpin benar-benar memancing amarah kawanan serigala. Mereka menerobos obor dan menerkamku dengan gila. Melihat itu, Zhang Qisan dan yang lain mengambil kesempatan melarikan diri dari belakang serigala. Kita tidak peduli Chen Zhao lagi. Dia akan digigit mati oleh serigala liar. Kau ingin menyelamatkan diri sendiri dan pulang. Jajak kami, susah payah baru bisa kabur, mana bisa kembali. Chen Zhao begitu hebat, pasti bisa selamat tanpa cedera. Kita kembali malah jadi beban. Penduduk desa baru berlari beberapa ratus meter, sudah dihadang tim pertama. Apa yang terjadi? Kenapa kalian panik seperti ini? Kenapa hanya kalian? Chen Zhao mana? Katakan, Chen Zhao sebenarnya di mana? Kalau tidak bilang, kalau Chen Zhao sampai terjadi sesuatu, aku tembak kepala kalian. Chen Zhao di gua tidak jauh di depan. Dia dikepung kawanan serigala. Dikepung kawanan serigala, bagaimana kalian bisa kabur? Tidak, orang-orang ini meninggalkan Chen Zhao sendirian dan kabur. Kami beruntung bisa kabur, tidak lihat aku terluka seperti ini, ketika bahaya tidak boleh lari. Apa harus menemani Chen Zhao mati? Kau biasanya cuma makan dan menunggu mati, aku tidak bilang. Tahu Chen Zhao dalam bahaya. Bagaimana berani meninggalkannya? Sangat mengecewakanku. Nanti pulang baru urus kalian. Di dalam gua aku sudah babak belur, api padam, kawanan serigala semakin ganas, sedang tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba di mulut gua terdengar 2 tembakan. Chen Zhao, kau tidak apa-apa? Di mana? Maaf, kami terlambat datang. Tidak perlu minta maaf, aku yang kurang beruntung. Di sana. Lagi-lagi binatang-binatang ini, belum cukup dihajar kemarin berani datang lagi. Sayang peluru sudah habis, kalau tidak hari ini biar mereka datang tidak bisa pulang. Kau berani sekali. Sendirian berani menghadapi begitu banyak serigala liar. Tidak ada pilihan, kalau bukan mereka mati aku mati. Aku belum puas hidup. Kawanan serigala dipukul mundur oleh obor, aku buru-buru memanggil Li Wanshan bersama menarik bangkai serigala. Sebelum pergi menyalakan kayu bakar di mulut gua untuk menghalangi serigala, kami bertiga buru-buru mengundurkan diri. Zhang Qisan dan yang lain, kalian bertemu mereka. Bicara tentang mereka jadi kesal, mereka meninggalkanmu sendirian di sana. Perburuan ini mereka cuma jadi beban. Lain kali tidak perlu ajak mereka. Tidak akan ada lain kali. Ketiganya pulang ke rumah, baru saja aku mendorong pintu, Liu Ziruo langsung memelukku. Chen Zhao, kenapa kau terluka begitu banyak? Tidak apa-apa. Sudah kubilang jangan mempertaruhkan nyawa. Makanan di rumah cukup, harusnya tidak usah mengambil risiko. Kalau kau sampai terjadi sesuatu, aku harus bagaimana? Maaf, kecelakaan tidak terduga. Tenang, aku hanya terluka ringan. Sebagian besar darah itu dari binatang buas. Aku menunjuk 2 bangkai serigala di tanganku, Liu Ziruo terkejut membelalakan mata. Aku membawa bangkai serigala masuk ke halaman, aku menariknya kembali ke kamar. Liu Ziqin sudah menyiapkan air panas, menyerahkan handuk basah. Hasilnya banyak sekali. Kakak ipar, beberapa waktu ini kau tenang di rumah saja, jangan keluar lagi, sebentar lagi tahun baru, jangan buat kakak khawatir. Tenang, belakangan ini tidak naik gunung, temani kalian merayakan tahun baru dengan baik, urusan 10 tahun lagi nanti. Pak Liu, kami benar-benar tahu salah, waktu itu terlalu takut, kami tidak punya kemampuan, tinggal hanya akan jadi beban Chen Zhao, benar-benar tidak sengaja. Kali ini beruntung Chen Zhao menyelamatkan kami, nanti kami akan datang mengucapkan terima kasih. Zhang Qisan, kau mau ikut kami mengucapkan terima kasih? Pergi apa? Kalau bukan karena Chen Zhao, kakiku bisa seperti ini, aku tidak minta pertanggungjawabannya saja sudah baik, mau pergi kalian pergi sendiri. Semua orang tidak berkata lagi, berbalik pergi. Kau masih duduk ngapain? Rumahku tidak ada tempat tidur lebih untukmu istirahat. Li Wanshan, kau keterlaluan, kakiku terluka seperti ini, duduk sebentar lagi kenapa? Kalau jengkel lihatku, antarkan aku pulang. Mengantarmu pulang? Mimpi? Waktu kabur kaki cukup lincah, sekarang pura-pura kasihan, cepat pergi. Kalau tidak, buat kakimu yang satunya juga tidak bisa jalan. Zhang Qisan melototi Li Wanshan, lalu pergi dari keluarga Liu dengan pincang. Di sisi lain, baru saja aku selesai merawat luka, di luar pintu terdengar ketukan. Liu Ziruo membuka pintu, melihat sekelompok penduduk desa berdiri di depan pintu. Semua, sudah larut begini, kalian datang ke sini untuk... Ziruo, maaf mengganggu, kami dengar Chen Zhao sudah pulang, sengaja datang mengucapkan terima kasih, bolehkah kami masuk? Kalau bukan karena bantuan Chen Zhao, pasti kami tidak bisa pulang. Sebelumnya di gunung berbuat salah, harap kalian jangan sama seperti kami. Tidak usah terima kasih, waktunya sudah larut, cepat pulang istirahat. Kami tahu membuatmu kecewa, tapi ucapan terima kasih ini tulus, lain kali kau butuh, kami pasti membantu sepenuh hati. Aku membalikan tangan dan menutup pintu halaman. Apa maksud perkataan mereka? Kau mengalami bahaya, ada hubungannya dengan mereka. Sudah lewat, waktunya sudah larut, tidurlah.
Pagi hari 30 tahun baru, Liu Ziruo dan Liu Ziqing membersihkan salju di dalam dan luar halaman. Lalu bersamaku menyelesaikan bangkai serigala, ratusan kilo daging digantung di dapur. Kakak, di pintu ada gelandangan. Ziqing, aku ambil 2 bakpao keluar. Baik, kakak, hati-hati. Tidak apa-apa, ini depan rumah kita, dia tidak berani berbuat macam-macam. Liu Ziruo berjalan ke pintu, menyerahkan bakpao, gelandangan merebut dan melahap dengan rakus. Setelah makan cepat pergi, makanan di rumah kami juga tidak banyak, lain kali jangan datang lagi. Kak, bakpao sudah matang, cepat ke sini. Malam hari, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang mendesak dari luar. Siapa? Liu Ziqing meletakkan sayuran, mengelap tangannya, lalu membuka pintu lebar-lebar. Aku lihat siapa. Di luar berdiri seorang pria asing yang tampak sembrono, matanya melotot penuh nafsu menatapnya, sambil menggosok-gosokkan tangan. Ini pasti istri kakak ya? Salam kenal, Bu. Namaku Chen Wen, sepupu jauh Chen Zhao. Saya datang tahun baru untuk menjenguk kalian. Boleh masuk, kakak ipar, sepupu jauhmu datang. Sepupu? Aku punya sepupu macam apa? Ada keperluan apa? Wah, kata-kata kakak sepupu. Apa harus ada urusan baru bisa cari kakak? Kita kan keluarga. Jangan banyak omong. Urusan apa sebenarnya? Cuma dengar kabar kakak sepupu jago berburu. Mau minta kakak ajari aku. Hal kecil ini pasti kakak tidak akan tolak, kan? Aku sedang tidak ada niat naik gunung belakangan ini. Cari orang lain saja. Setelah namaku terkenal, sanak keluarga yang oportunis ini sengaja datang menjemput. Chen Zhao, selamat tahun baru. Kakak sepupu, aku masuk bantu-bantu ya? Tidak usah. Tak lama, Liu Ziruo dan Liu Ziqing membawa daging keluar. Aku menerima daging itu dan membagikannya satu persatu kepada sanak keluarga. Selamat tahun baru, paman dan bibi semua. Beberapa hari lalu aku terluka saat berburu, jadi tidak sempat berkunjung. Jangan sungkan. Terima daging ini untuk lebaran yang baik. Sanak keluarga tersenyum lebar, buru-buru menerima daging. Chen Wen di samping mengulurkan tangan penuh harap, tapi tidak kebagian apa-apa. Kakak sepupu Chen Zhao, aku dilupakan, paman dan bibi dapat, punyaku mana, kenapa aku harus kasih ke kamu? Chen Wen, kau punya tangan dan kaki, tidak berburu sendiri, masih berani minta-minta. Memalukan orang tuamu. Bertahun-tahun tidak berhubungan, baru datang langsung minta barang. Takut orang tidak tahu maksudmu. Paman dan bibi semua, perkataan kalian tidak benar. Aku ingin kakak sepupu aja aku berburu, bukan mau dapat tanpa usaha. Berani bilang kalian datang jauh-jauh memberi salam tahun baru, bukan untuk beberapa potong daging ini. Omong kosong. Kami datang karena peduli pada Chen Zhao. Oh ya, kalau begitu, letakkan dagingnya. Kakak sepupu, kakak yang hebat pasti tidak kekurangan daging untukku. Tahun baru begini, buat aku senang juga dong. Kakak sepupu, kelaparan semakin parah. Banyak kasus perebutan makanan sampai tewas. Kakak yang menanggung 2 perempuan, menimbun makanan itu yang penting. Naik gunung berburu dapat makanan paling cepat. Jangan kerjasama dengan orang luar. Ajak aku, kita satu keluarga saling jaga. Kalau benar-benar ada masalah, bisa lindungi istri dan adik ipar. Ini semua untuk kebaikan kakak. Liu Ziruo dan Liu Ziqing mendengar, hati mereka agak goyah. Tapi keputusan akhir masih di tanganku. Selain makanan, hal lain juga penting. Kau punya uang. Uang sudah habis buat beli makanan. Harga di luar naik gila-gilaan. Kau jangan lagi bagi-bagikan makanan. Harus menimbun dengan baik. Chen Wen, kami ini orang lain. Saling bantu keluarga kenapa? Hari ini kau terus cari-cari kesalahan kami. Mau apa di tahun baru begini? Kalau begitu, suruh orang rumah yang bisa membantu datang, ikut kakak sepupu Chen Zhao naik gunung. Sana keluarga langsung diam. Chen Wen menoleh memandangku, menunggu keputusanku. Kupikir, bisa menukar sebagian daging dengan uang. Kulit kurus bisa buat pakaian hangat, sisanya bisa dijual. Terima kasih atas peringatannya. Apa yang kau katakan akan kuperhatikan. Waktunya sudah sore, pulanglah cepat makan malam tahun baru. Baik, kakak sepupu. Kau pertimbangkan baik-baik. Besok aku datang lagi cari kakak. Chen Wen pergi membawa daging. Sana keluarga lain juga pulang membawa daging. Aku tidak suka Chen Wen, tapi yang dia katakan ada benarnya. Kau sendirian naik gunung terlalu berbahaya. Kali ini beruntung ada ayah anak keluarga Liu. Biar dia ikut, jadi tambahan tenaga. Iya, kakak ipar. Orang sendiri lebih bisa diandalkan daripada orang luar. Di hadapan hidup mati, tidak ada bedanya orang sendiri atau luar. Kalau Chen Wen waktu itu ada, dia juga akan seperti warga desa itu, meninggalkanku. Daripada berharap pada orang lain, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Kulit serigala dari 2 hari lalu, kalian cepat olah, buat selimut atau mantel untuk penghangat. Pilih yang nyaman dan pas badan untuk disimpan. Sisanya serahkan padaku, akan kujual untuk uang. Dijual? Tidak perlu kan? Tahun ini tidak terpakai, tahun depan masih bisa dipakai. Bodoh. Setelah tahun baru aku akan naik gunung lagi, bawa lebih banyak hasil buruan.
Tidak perlu menimbun. Situasi kelaparan yang dikatakan Chen Wen, kalian ingat baik-baik. Persiapkan lebih banyak makanan dan keperluan. Aku punya firasat, nanti akan lebih sulit. Tahun ini adalah ketenangan terakhir. Liu Ziruo dan Liu Ziqing saling pandang, mengangguk setuju untuk mempersiapkan persediaan. Keesokan paginya, baru saja mereka bangun, terdengar ketukan pintu dari luar. Yang datang ternyata keluarga Chen Wen. Chen Zhao, selamat tahun baru, tidak mengganggu kalian. Kan, berkat daging yang kau berikan kemarin, kami bisa merayakan tahun baru. Di rumah tidak ada yang lain, hanya sayuran hijau ini, jangan diremehkan. Siang ini aku akan memasak, menyiapkan hidangan enak untuk kalian. Liu Ziruo dan Liu Ziqing melihat, buru-buru mengejar untuk menghalangi, tapi diabaikan oleh Ibu Chen Wen. Bibi 3, jangan repot-repot. Biar kami saja yang masak. Iya, Bibi 3. Tamu yang datang, mana bisa suruh tamu masak? Kita satu keluarga, ngapain sungkan? Kalau kalian merasa tidak enak, bantulah di dapur. Biar Chen Zhao dan Chen Wen istirahat. Tampaknya dermawan, ternyata di rumah tidak banyak persediaan makanan. Dia mana tahu, aku sudah menyegel sebagian besar daging di gudang bawah tanah untuk hindari binatang buas dan orang jahat. Memberi daging ke sana keluarga kemarin malam, cuma untuk mengalihkan perhatian saja. Di dapur, 3 perempuan sibuk bekerja. Chen Wen cepat-cepat mendekatiku, tak sabar menyinggung urusan naik gunung. Kakak sepupu, urusan yang dibicarakan kemarin, sudah kau pertimbangkan, aku sudah siap, kapan saja bisa naik gunung. Sudah kupikirkan. Urusan ini lebih baik dibatalkan saja. Hah, dibatalkan? Bagaimana bisa dibatalkan? Apa kakak masih mau sama warga desa itu? Mereka cuma memanfaatkan kakak. Aku tidak berencana ajak mereka, juga tidak mau ajak kau. Di gunung penuh bahaya. Aku sendiri tidak apa-apa, tapi kalau ajak kau, harus jamin keselamatanmu. Kalau kau celaka, bagaimana aku jelaskan ke keluargamu? Chen Wen langsung diam. Dia cuma mau numpang makan, sama sekali tidak mau tanggung risiko. Aku yakin kau bisa memahamiku. Aku berbalik masuk ke halaman. Chen Wen terpaksa mengalah. Makan siang hari itu terasa sangat sepi. Ibu Chen Wen beberapa kali mencoba bicara, tapi selalu kuhindari dengan halus. Melihat tidak mendapat keuntungan, setelah mencuci piring, dia menarik Chen Wen pergi. Saat pergi, menyuruh Chen Wen tinggalkan surat untukku. Bu, cara ini benar-benar berguna. Chen Zhao sudah bilang jelas. Berguna atau tidak, kita akan lihat nanti. Kondisi keluarga kita kau tahu, kita harus berpegang pada Chen Zhao untuk mendapatkan daging. Aku sudah mencari tahu, adik iparnya adalah janda. Desa ini bergosip dia menikahi 2 istri. Jika kau menjalin hubungan baik dengannya, bukan hanya adik iparnya, bahkan istrinya sendiri mungkin bisa kau dapatkan. Aku mengerti, Bu. Aku dengar kata ibu. Ibu Chen Wen menariknya langsung ke rumah kepala desa, ingin minta tolong hubungan untuk pindah ke desa Taichuan. Setelah menetap, baru pelan-pelan merangkul. Kalian adalah kepala desa, salam. Kami keluarga Chen Zhao. Mau tanya apakah bisa pindah ke sini? Chen Zhao sendirian, kami tinggal dekat bisa saling jaga. Iya, kepala desa. Kakak sepupuku beberapa hari lalu terluka berburu, butuh dirawat. Kami juga mau bantu. Tolong permakluman, maaf, KTP kalian tidak di desa ini. Aku juga tidak bisa berbuat banyak. Peraturan kalian juga tahu, tidak usah banyak bicara. Peraturan itu mati, orang itu hidup. Tolong permakluman, kalau aku buka presiden ini, nanti tidak tahu berapa banyak orang datang merepotkan. Kalau jadi besar, bagaimana aku tangani? Kepala desa, kami mengerti. Maaf merepotkan. Selamat tahun baru. Chen Zhao tolong lebih dijaga. Ibu Chen Wen menarik Chen Wen buru-buru pergi. Baru saja mereka pergi, kepala desa keluar rumah mencari aku, ingin jual budi sekaligus mengingatkan hal ini. Setelah mendengar, mataku berkilat cerdik. Ibu anak ini mau main perang panjang. Kepala desa, terima kasih atas peringatannya. Selamat tahun baru. Aku mengangguk sopan, lalu menyuruh Liu Ziruo ambil banyak kulit babi. Kulit babi ini Bapak terima. Wah, cuma bantuan kecil. Aku malah takut salah. Masa? Berkat Bapak aku terhindar masalah. Kalau nanti ada kejadian serupa, tolong beritahu aku. Tenang, pasti beritahu pertama kali. Kalian sibuk, aku tidak ganggu. Kepala desa membawa kulit babi baru saja pergi. Aku hendak menutup pintu, tapi melihat banyak gelandangan mengincar kulit babi dengan mata tajam. Beberapa orang lagi muncul dari tempat gelap. Aku langsung mengejar. Kepala desa, tunggu. Aku mau bicara soal gelandangan ini. Ada apa? Ada yang perlu kubantu. Sejak kelaparan, banyak gelandangan berkeliaran di sekitar desa, tidak punya tempat tinggal tetap. Aku khawatir lama-lama, kelaparan akan buat mereka lakukan hal gila. Kau yang pertama datang bicarakan ini denganku. Aku tidak salah lihat. Urusan gelandangan sudah aku rencanakan, sudah dilaporkan ke atas. Setelah tahun baru, atas akan kirim pemuda kota untuk penempatan. Kau tenang saja. Oh begitu. Kalau begitu aku lega. Kepala desa pergi. Aku pulang ke rumah, mulai membereskan hasil buruan. Waktu berlalu sampai tanggal 22 bulan pertama. Pagi-pagi sekali, aku memanggul senapan buru ke rumah keluarga Liu. Melihat ayah anak keluarga Liu yang meringkuk di dekat tungku, aku membuka pembicaraan. Paman Liu, Wanshan, tahun baru ini enak ya, istirahat selama ini, kalau tidak naik gunung lagi, teknik berburu bisa lupa. Jangan ditunda, sekarang berangkat. Kau ini sengaja datang pas waktu.
Aku baru saja berunding dengan ayahku mau naik gunung 2 hari ini, ternyata kau kebetulan datang. Berkat aku, keluarga Liu lewat tahun baru sangat nyaman. Meski berbaring sebulan masih ada sisa makanan. Tapi kelaparan makin parah, mereka harus buru-buru menimbun. Setiap hari cuma berbaring di rumah cemas, lebih baik naik gunung menimbun lebih banyak makanan, untuk jaga-jaga. Benar juga. Ayo, naik gunung. Bertiga memanggul senapan buru berjalan berdampingan naik gunung. Baru masuk hutan sudah melihat banyak binatang hibernasi tersembunyi di tumpukan salju. Li Wanshan bersemangat mengangkat senapan mau tembak, langsung kuhalangi. Jangan tembak dulu. Ini semua mangsa kecil. Sudah datang, cari yang besar. Kalau tembak akan ganggu binatang buas hibernasi lain, tapi lala sekecil apapun tetap daging. Saat seperti ini, sedikit pun tidak boleh disia-siakan. Tenang. Anak kecil baru milih. Aku mau semuanya. Aku mengeluarkan perangkap binatang dari saku, pergi ke dekat binatang hibernasi, menanam beberapa. Ayo, pergi lihat tempat lain. Mungkin ada hasil lain. Hah, persiapanmu lengkap sekali. Aku dan ayahku tidak pertimbangkan sedetail ini. Di rumah ada orang tunggu, aku bawa hasil buruan pulang. Kalau tidak banyak persiapan, bagaimana bisa tenang? Bertiga berbalik, berjalan menuju ke dalaman hutan. Sial sekali nasib. Kita pulang tangkap saja binatang kecil hibernasi itu. Ada hasil lebih baik daripada tangan kosong. Baiklah. Belum habis kata-kata Pak Liu, sebuah raungan keras terdengar dari kejauhan. Ketiganya serentak menoleh, mata mereka berbinar perangkap binatang berhasil. Cepat kita lihat. Ketiganya segera berbalik arah. Seekor babi hutan tergeletak di atas salju, kedua kaki depannya terjepit erat oleh perangkap. Aku mengangkat senapan dan tanpa ragu menarik pelatuknya. Babi hutan itu tewas seketika. Ayah dan anak keluarga Liu masih takjub menghela napas. Senapan ini sebenarnya akurasinya buruk, tapi Chen Zhao bisa selalu mengenai kepala. Lihat apa? Babi sebesar ini aku tak sanggup menariknya. Ayo, bawa pulang untuk dibagi. Siap. Bertiga mereka menarik bangkai babi hutan, mengubur kembali perangkapnya di tumpukan salju, lalu mengikat babi itu dengan tali dan berjalan menuruni bukit sambil menariknya. Baru sampai di kaki bukit, mereka bertemu warga lain yang hendak berburu ke atas. Chen Zhao, Paman Liu, kalian hebat sekali. Cepat sekali dapat babi hutan, sungguh membuat iri. Kenapa naik tak aja kami? Kami kuat mengangkat barang, biar kami yang menarik babi ini. Tak usah repot, kami bertiga bisa menariknya. Tak perlu merepotkan, kalian pernah bantu kami, wajar kami membantu. Biarkan kami saja, saudara sepupu memang jagoan, mudah dapat buruan sebesar ini. Kalau kami punya separuh kemampuannya, tak akan sampai kelaparan. Kau kenapa di sini? Chen Wen sudah pindah dan menetap beberapa hari lalu. Wajar saja dia muncul. Chen Zhao, bawa dulu babi ini pulang. Kalian yang mau berburu, lanjutkan ke atas. Banyak binatang yang hibernasi, hati-hati, pasti dapat hasil. Mata warga berbinar, mereka berbalik menuju bukit. Hanya Chen Wen yang tetap berdiri, memandangku dengan tatapan dingin. Saudara sepupu, pergi sekarang tak tepatkan, kau mau apa? Kelaparan makin parah, kupon daging di kota terlalu mahal. Kita satu desa, bagi sedikit daging mudong, bagi daging mustahil. Babi ini hasil usaha kami bertiga. Dia setuju pun kami tak setuju. Betul, tak ada aturan, yang lihat dapat bagian. Aku tak minta daging, cuma mau saudara sepupu berbagi sumber daya. Ajari kami cara menembak, nanti kami berburu sendiri, tak merepotkan kalian. Chen Wen berniat belajar ilmu, lalu makin lancang. Oh ya saudara sepupu, aku cuma punya golok. Kau tak keberatan kasih senapan ini padaku, kan? Dia tak keberatan, aku keberatan. Senapan ini milik keluarga Liu tua, dipinjamkan ke Chen Zhao. Jangan harap, tak pinjam ya sudah. Saudara sepupu, gimana soal ajari menembak? Kau sungguh mau belajar, maksud saudara sepupu apa? Aku datang dengan tulus, kau takkan pelit menolak, kan? Tentu tidak. Kalian mau belajar, aku ajar saja. Kalau begitu, merepotkan saudara sepupu. Jangan sungkan. Ayo, cari buruan untuk contoh. Aku cuma ajar sekali. Aku membawa senapan berbalik naik ke bukit. Warga berbondong-bondong mengikuti. Ayah dan anak keluarga Liu mengikat babi hutan, lalu buru-buru mengejar. Sampai di tempat babi hutan tadi, mereka lihat ada kelinci hutan hibernasi tersembunyi di lubang pohon. Aku mengangkat senapan, menoleh ke Chen Wen sambil tersenyum, lalu menarik pelatuk. Dor, peluru tepat menembus kepala kelinci. Kelinci itu tewas seketika. Ayah dan anak keluarga Liu terpana. Sesederhana ini, kukira susah. Warga melirik dengan pandangan merendahkan. Senapan sangat sulit dikendalikan. Selain Chen Zhao, tak ada yang bisa tembak kepala sekali tembak. Chen Wen benar-benar mengigau. Saudara sepupu, pinjamkan senapannya. Wanshan sudah bilang, senapan milik keluarga Liu. Dia tak pinjamkan, aku juga tak bisa berbuat apa. Aku bukan meminjam, cuma mau coba-coba. Besok aku beli sendiri. Li Wanshan melihat kesombongannya, sengaja ingin menggodanya, lalu dengan murah hati mengulurkan tangan. Chen Zhao, pinjamkan saja. Beberapa peluru doang. Aku penasaran lihat sehebat apa adik sepupumu ini. Kalian perhatikan baik-baik.
Chen Wen menerima senapan dari Chen Zhao, menirukan gaya Chen Zhao mengangkat dan membidik. Chen Zhao berdiri di samping dengan tangan menyilang, matanya penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Jangan-jangan dia benar-benar bisa kena. Kau dan Paman Liu saja tak bisa. Dia apa? Belum habis bicara. Dor, suara tembakan terdengar. Peluru malah menembus salju, meleset. Chen Wen, bisa apa enggak sih? Tadi sok jago. Suasana hening sejenak. Li Wanshan pertama kali tertawa terbahak-bahak, warga lain ikut mengolok. Kukira kau jago menembak, ternyata cuma segini. Kemampuan kurang jangan sok. Kembalikan senapannya ke Chen Zhao. Diam semua, kalian yang jago, coba sendiri. Chen Wen tak peduli, kembali mengangkat senapan. Kali ini aku yakin, pasti kena. Chen Wen membidik kelinci yang sudah mati, lama tak menembak. Iya, tahan saja. Siapa tahu ada burung buta nabrak mulut senapamu. Chen Wen naik hitam, menarik pelatuk dengan kasar. Dor, peluru meleset lebih jauh, melayang ke langit. Chen Wen, ini mau tembak burung atau tembak udara? Kalian apa haknya menertawakanku? Kalian coba sendiri. Kami tahu kemampuan kami, tak sebodoh itu menantang Chen Zhao. Kalau payah, pulang saja banyak latihan. Kemampuan kurang jangan menyia-nyiakan senapan. Kembalikan padaku. Li Wanshan mengulurkan tangan ke Chen Wen untuk mengambil kembali senapan. Aku berdiri di samping, memandang dengan dingin. Harga yang kubayar untuk keahlian menembakku ini, tak akan terbayang oleh Chen Wen seumur hidupnya. Aku coba lagi. Li Wanshan tanpa bicara langsung maju merebut senapan. Aku menggunakan kesempatan mendekati kepala desa, memberi isyarat bicara di sudut. Kepala desa menghela napas dan mengikutinya. Kepala desa, ada hal yang ingin kutanyakan. Mari kita bicara di tempat lain. Chen Zhao, aku tahu kau mau tanya soal Chen Wen menetap. Aku benar-benar tak bisa berbuat apa. Dia bawa banyak saudara melobi, ditambah orang dari desa Chen. Sekelompok orang mengepungku, aku tak bisa menolak. Aku paham. Yang ingin kutanyakan adalah tujuan sebenarnya. Ya pasti karena kelaparan. Desa kita yang paling makmur. Sebelumnya juga ada yang mau datang, semua kutolak. Hanya dia yang punya banyak saudara. Aku tak berdaya. Kalau Chen Wen mau mengakaliku, aku akan temani dia bermain-main. Aku kembali ke kerumunan, melihat Chen Wen yang masih ingin menembak, lalu menasihatinya dengan baik. Jangan coba lagi, cuma buang-buang peluru. Diam kau, aku pasti bisa. Kebetulan banyak orang di sini, jangan sia-siakan perjalanan. Baik, kita ke gunung cari beruang, bagaimana? Chen Zhao. Li Wanshan sama sekali tak menyangka aku akan mengajak warga masuk hutan. Peristiwa ditinggalkan warga masih jelas terbayang. Tapi warga justru langsung bersemangat. Kau akan ajak kami naik cari beruang, benarkah? Tentu benar. Saling membantu itu wajar. Tapi kusampaikan dulu, hutan berbahaya. Aku tak bisa lindungi semua orang. Hadapi bahaya sendiri-sendiri, mati jangan salahkan aku. Semua orang ragu-ragu. Tapi Chen Wen sama sekali tak sadar, malah mengangguk setuju. Baik, aku ikut. Sudah dipikir matang. Di depan banyak orang begini tak bisa ingkar janji. Tenang, aku takkan ingkar. Chen Wen, pikir lagi. Berburu ke gunung tak semudah itu. Ini pertama kalimu, lebih baik pulang persiapkan dulu. Tak perlu dipikir lagi. Saudara sepupu bisa pulang pergi selamat, aku juga bisa. Keyakinan buta Chen Wen menghilangkan keraguan sebagian warga. Mereka serentak mengangkat tangan mendaftar. Aku ikut. Aku juga. Baik, jangan ditunda, berangkat sekarang. Ayah, kita ikut atau bawa pulang babi hutan dulu? Ikut saja. Kalau ada masalah, kita dan Chen Zhao bisa saling jaga. Baru masuk hutan dalam, jejak kaki beruang di tanah langsung menarik perhatian semua orang. Aku berjongkok mengukur besar jejak, menentukan rute pergerakan, lalu melanjutkan memimpin rombongan. Senapan sudah dikembalikan ke Chen Wen, tapi dia terus menatap tanganku dengan aneh. Jelas dia mengira aku yang mengutak-atik senapan, sehingga tembakannya meleset tadi. Tepat saat itu, seekor beruang coklat muncul di hamparan salju tak jauh. Aku baru hendak menarik pelatuk, Chen Wen tiba-tiba maju, merebut senapan dari tanganku. Gerakan Chen Wen membuat warga panik. Mereka semua mundur ketakutan, berteriak memperingatkan. Beruang yang baru bangun meski ukurannya agak kecil, tapi kelaparan dan mengamuk. Begitu mengincar mangsa, tak akan berhenti sampai mati. Bukan tandingan kita. Bodoh semua, Chen Zhao yang mengutak-atik senapannya, makanya aku meleset. Ini baru kemampuan sebenarnya. Setelah kata-kata Chen Wen, dia menarik pelatuk dengan kasar. Beruang itu terkejut dan mengaum marah. Tembakan Chen Wen tetap meleset. Kenapa tak kena? Kau yang mengutak-atik senapannya. Semua lihat, aku tak sempat mengutak-atik. Kalau payah, banyak latihan. Jangan lempar kesalahan. Berikan senapannya padaku. Tidak mungkin, pasti jaraknya terlalu jauh. Kalian tunggu dan lihat. Chen Wen mengangkat senapan dengan hati-hati mendekati beruang.
Beruang coklat itu sedang menyerang pohon dan salju dengan ganas, mencari sumber suara. Sekretaris desa ingin memanggilnya kembali, tapi ditutup mulutnya oleh warga. Chen Wen menembak lagi dari jarak 5 meter, masih meleset. Beruang coklat mengunci targetnya, mengaum dan menerjangnya. Chen Zhao, cepat selamatkan dia. Chen Zhao, kau buta ya? Cepat selamatkan aku. Sikap minta tolong seperti itu. Chen Zhao, jangan selamatkan dia. Biarkan dia binasa sendiri. Chen Zhao, selamatkan aku sepupumu. Hati nuranimu tega. Jangan main paksa moral. Kau pikir kau siapa? Aku mengeluarkan perangkap binatang dan kelinci hutan, mengatur warga untuk bertindak. Pasang perangkap di sekeliling beruang, potong kelinci untuk menarik perhatiannya. Aku yang akan menyelesaikannya. Mengapa aku yang jadi umpan? Kalau aku mati, kau sanggup tanggung jawab. Sebelum naik gunung sudah kukatakan bahayanya. Kau yang nekat ikut. Mati pun pantas. Kau sengaja, beruang ini separuh untukku. Kau tidak berkontribusi apa-apa, masih minta separuh, muka tebal. Kalau bukan aku jadi umpan, kalian bisa pasang perangkap, jasaku paling besar, ini hakku. Itu karena kau sok jago tapi gagal. Kalau bukan Chen Zhao, kau sudah mati. Chen Zhao, kau bilang bagaimana pembagiannya? Kami semua ikut kata-katamu. Bagi setelah kembali ke desa. Keributan bisa menarik binatang buas. Cepat pergi, bawa pulang beruang ini. Aku memanggil ayah anak keluarga Liu untuk mengambil babi hutan. Di jalan, Liu Wanshan usul tidak bagi daging ke Chen Wen. Chen Wen bukan orang mudah, jangan beri dia, biar dia mundur sendiri. Dia ikut serta, tidak memberi sama dengan menipu. Beri sedikit saja, harus usir dia, tapi jangan dari mulut kita. Warga membawa beruang pulang duluan. Chen Wen ingin membagi daging tapi dihalangi. Mereka sudah dapat babi hutan, beruang ini kita bagi sendiri, bisa dapat lebih banyak. Tidak boleh. Harus tunggu Chen Zhao kembali. Jangan putuskan kesempatan di masa depan. Kelaparan parah begini, daging ini cukup untuk beberapa hari. Sekretaris, katakan sesuatu. Harus sertakan Chen Zhao. Aku tidak berkontribusi, tidak pantas mengambil keputusan. Tunggu Chen Zhao datang, kita musyawarah bersama. Chen Wen jangan cari masalah. Tunggu Chen Zhao datang dulu. Kartu keluargamu tidak di sini, tidak berhak urus-urusan desa. Aku dan ayah anak keluarga Liu menarik babi hutan pergi. Warga langsung mengepung menanyakan pembagian daging. Chen Zhao, bagaimana membagi beruangnya? Kami semua ikut kata-katamu. Daging dibagi rata. Warga tampak senang. Aku tambahkan akan mengambil kulit beruang. Semua setuju, hanya Chen Wen yang melompat menentang. Aku tidak setuju. Kulit beruang juga kuinginkan. Kau sudah dapat babi hutan, berikan padaku. Apa hubungannya denganmu? Siapa tanya pendapatmu? Cepat minggir. Dia bukan warga desa, tidak berhak bagi daging. Barusan dia juga menghasut kami untuk membagi beruang diam-diam. Menjijikan, warga mulai membagi daging beruang, tidak ada yang peduli dengan makian Chen Wen. Aku menyuruh ayah anak keluarga Liu urus babi hutan. Warga dengan sukarela menyerahkan 2 potong daging, biar mereka bawa duluan. Warga mengantri membagi daging. Chen Wen mengomel di samping. Akhirnya semua dapat bagian, hanya dia yang tidak. Bagianku mana? Ini masih ada sisa-sisa daging. Mau ambil atau tidak, terserah. Kau bukan warga desa, tidak berhak dapat bagian. Kalian cuma kasih ampas begini, aku tidak ada jasa, tapi ada keringat. Jangan banyak bicara. Kalau masih buat onar, kami tidak segan-segan. Warga membawa daging pergi. Aku selesaikan kulit beruang, bawa bagianku sendiri dan pergi. Lapangan kosong tinggal Chen Wen dan sekretaris desa. Chen Wen tidak rela, memohon sekretaris desa membela. Mereka keterlaluan begini, kau tidak urusi. Kau sendiri yang terlalu tinggi hati. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Bagian dagingku tidak akan kuserahkan padamu. Chen Zhao, kau tunggu saja. Ini belum selesai. Harta dan 2 istrimu, tidak akan kulewatkan satupun. Hari ini kau cuma 230 kilo, kau dan ayah anak keluarga Liu naik gunung bersama. Seharusnya tidak segini sedikit. Ini daging beruang yang dibagi rata dengan warga. Babi hutan ada di keluarga Liu. Setelah dibagi akan dikirim ke sini. Tenang, dagingnya banyak. Baguslah. Untuk sementara kau istirahat di rumah saja, baru naik gunung lagi saat musim semi. Liu Ziqing memeluk kulit beruang,
mengikuti dari belakang, matanya berkaca-kaca. Ziking, kenapa diam saja? Ada masalah? Keluarga sendiri jangan disembunyikan. Aku tidak apa-apa, kakak ipar terlalu khawatir. Mata sudah merah bilang tidak apa-apa. Ziruo, sebenarnya ada apa? Setelah kau pergi, Chen Wen datang ke rumah mengancam Ziking untuk ikut dia. Kalau tidak akan usir kita dari desa. Sekretaris desa juga ikut dengannya. Kami sangat ketakutan, khawatir benar-benar tidak punya tempat tinggal. Ternyata harus beri pelajaran baik-baik pada Chen Wen. Kalian jangan takut. Dia tidak punya kemampuan itu. Di gunung dia sudah bikin warga marah. Warga tidak akan biarkan dia tinggal. Ada satu hal yang perlu kalian lakukan. Katakan, kami pasti usahakan. Daging yang ditimbun di rumah tidak habis dimakan. Bawa ke pasar tukar dengan barang berguna. Sekalian jemput anak serigala yang dulu kita titipkan, biar dia jaga kalian nanti. Baik. Serigala itu punya naluri. Pasti dia tidak lupa kita. Kedua perempuan sibuk menghitung persediaan daging. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu mendesak dari luar. Suara sekretaris desa terdengar. Chen Zhao, kau di rumah? Buka pintu. Ada urusan yang perlu dibicarakan. Jiruo, Chen Zhao ada. Aku mau bicara urusan tempat tinggal Chen Wen. Urusan tempat tinggal Chen Wen? Kenapa cari kami? Sekretaris, jangan-jangan kau mau tempatkan dia di rumahku. Rumah untuk 3 orang saja sudah sesak. Aku tidak bisa bantu, cari orang lain saja. Chen Zhao, dia sepupumu, tidak punya sanak saudara. Tolong bantu dia. Begitu urusan KTP dan rumah selesai, biar dia pindah. Aku berhutang budi padamu. Dia tidak cocok tinggal di desa Chen. Kalau dia tidak pergi, desa akan kacau. Berdasarkan apa kau bilang begitu? Baru datang sudah buat keributan besar. Siapa warga yang menyambutmu? Aku mau kemana saja mau kemana, tidak ada yang bisa usir aku. Belum selesai Chen Wen bicara, Liu Ziking menyiramkan seember air dingin ke tubuhnya. Kau berani menyiramku. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kalau tidak pergi, masih banyak air dingin lagi. Kau tarik aku mau apa? Aku mau tinggal di rumah mereka. Cuaca dingin membekukan, mati kedinginan tidak ada yang urus mayatmu. Ibuku saja sudah naik ranjangmu. Urusan kecil begini saja tidak becus. Kami bertiga mendengar ini, saling pandang, lalu tertawa. Barusan nyaris membuatku takut, kukira dia akan memukulku. Ziking, bagus sekali perbuatanmu. Selama aku ada, akan melindungi kalian. Kalau dia berani lancang, akan kupotong lengannya. Nanti kalau aku tidak di rumah, kalian juga tidak usah sungkan. Aku paham, akan jaga diri sendiri dan kakak. Chen Wen ikut sekretaris desa pulang ke rumah. Chen Wen meringkuk di dekat tungku. Belakangan ini jangan lagi cari masalah dengan Chen Zhao. Aku tahu. Tempat tinggal cepat carikan. Entah ke rumah saudara lain, atau tinggal di sini. Kau pilih sendiri. 2 hari kemudian, aku bawa daging ke rumah keluarga Liu. Cari bantuan ayah dan anak itu. Paman Liu, tidak mengganggukan, ingin minta bantuan kalian. Datang saja sudah baik, masih bawa-bawaan. Terlalu sungkan. Kita keluarga sendiri, jangan banyak basa-basi. Bantuan apa? Rumah menimbun banyak daging, ingin dijual ke kota. Tidak punya kenalan takut ditipu. Bisa tidak kalian antar Ziruo dan Ziking ke kota? Tepat sekali cari kami. Kami juga rencana ke kota. Besok aku tarik gerobak jemput kalian, kita berangkat bersama. Aku tidak ikut. Kalian saja yang pergi. Aku rencana naik gunung. Naik gunung lagi, tidak perlu terlalu memaksakan diri kan. Kelaparan parah, harus persiapkan lebih awal. Aku terbiasa bersiap sedia. Aku ikut kau naik gunung. Baik. Besok Paman Liu antar Ziruo dan Ziking ke kota. Kau dan aku berburu. Hati-hati di gunung soal Chen Wen. Dia mungkin berbuat licik di belakang. Kalau dia diam saja tidak apa-apa. Berani buat onar, aku tidak akan sungkan. Setelah pulang, aku dan kedua perempuan bersiapkan daging semalaman. Kuperintahkan mereka beli 2 pucuk senapan buruan dan peluru yang cukup di kota. Sekalian jemput anak serigala pulang. Keesokan harinya saat fajar menyingsing, Lau Liu mengetuk pintu. Aku angkut 3 karung barang ke gerobak. Kedua saudari keluarga Liu naik gerobak berangkat ke kota. Aku dan Liu Wanshan membawa senapan buru ke gunung. Ada yang diam-diam mengawasi semua ini. Chen Wen dibangunkan di rumah kerabat jauh. Mendengar aku naik gunung, 2 perempuan pergi ke kota. Matanya langsung berbinar. Kamu yakin tidak salah lihat? 100% benar, kesempatan bagus sekali ini. Lihat jelas mereka bawa apa pergi. 3 karung goni, kabut tebal, tidak lihat isinya apa. Pasti daging. Mereka pergi ke kota tukar uang, kita tunggu di jalan wajib lewat, rampok uang dan orang. Masih sepupu yang paling teliti. Suara kecil saja, jangan sampai ketahuan orang. Aku akan beritahu yang lain sekarang. Di gunung, aku dan Liu Wanshan berjalan 2 jam, tidak dapat apa-apa. Seharusnya, binatang buruan sudah keluar, jangan-jangan ada yang duluan. Mungkin kita memang terlambat selangkah. Baru saja selesai bicara, suara tembakan bergema, mengusik burung-burung di hutan. Siapa yang menembak? Kami berdua lari ke arah suara tembakan, cepat melihat warga desa yang lari tak tentu arah. Chen Zhao, Wanshan, kalian kenapa di sini? Hasil buruan kami semua dirampas orang. Apa yang terjadi? Suara tembakan tadi bagaimana? Kami tangkap rusa dan kelinci liar, dirampas sekelompok orang bawa senapan.
Mereka ancam kami dengan senapan, tembakan tadi peringatan, kalau tidak pergi akan ditembak. Tahu orang-orang itu dari mana? Tidak tahu, sebelumnya naik gunung tidak pernah lihat, terlalu kejam. Pantasan sepanjang jalan tidak lihat buruan, ternyata sudah dijarah kelompok ini duluan. Chen Zhao, bantu kami rampas kembali hasil buruan, separuh untukmu. Tidak bisa, tahu lawan punya senapan, kalian takut bahaya, Chen Zhao tidak takut. Maaf, kami tidak pertimbangkan matang. Warga desa merasa malu menunduk, minta maaf ke Chen Zhao mau pergi, tapi dihalangi Chen Zhao. Tunggu, kalian masih ingat tempat ketemu mereka? Bawa aku lihat. Chen Zhao, kamu ini. Sekarang ada pesaing, hasil buruan akan berkurang banyak, merugikan kita. Kenali diri dan lawan, 100 pertempuran tak kalah, aku harus tahu identitas dan kekuatan mereka. Kami ikut denganmu. Semua orang dipandu warga menyusuri hutan, sesekali terdengar tembakan. 2 hari ini tidak lihat Chen Wen, dia pergi atau masih numpang di rumah kepala desa. Dengar nama Chen Wen, hatiku muncul firasat buruk. Hampir sampai, di depan. Tidak jauh, beberapa orang asing bawa senapan berdiri di salju, di belakang tumpukan buruan setinggi gunung. Ini sudah cukup, berhenti kerja, jalan lagi ke dalam, mungkin dapat lebih banyak. Aku dan Li Wanshan bersembunyi di balik pohon mengamati. Akurasi mereka payah sekali, tidak sebanding denganku. Akurasi senapan buru memang rendah, ini sudah bagus, aku berbeda. Orang asing serak buruan pergi, aku ingin kejar, dihalangi Li Wanshan dan warga desa. Terlalu berbahaya, jangan pergi. Kelompok ini terlalu kejam, jangan cari mati. Saat itu, seorang warga desa lari terburu-buru. Cepat turun gunung, Paman Liu, kedua saudari Liu dan Chen Wen berkelahi. Aku, Li Wanshan dan warga desa langsung lari ke bawah gunung. Pintu desa, Lao Liu pegang senapan, lindungi Liu Ziruo, Liu Ziqing di belakang, Chen Wen bawa orang mendesak maju. Chen Wen, kalau tidak minggir, jangan salahkan aku. Berani tembak saja, sasaranku bukan kamu, cepat bawa gerobak pergi, jangan ikut campur. Kakak, bagaimana? Jangan takut, Chen Zhao akan datang, kita juga bisa selamatkan diri. Berani benar-benar menembak. Sudah kukatakan, si tua tidak perlu ditakuti. Paman Liu, kami. Chen Zhao titip aku jaga kalian, siapapun tidak boleh semena-mena, masih ada yang mau makan peluru. Setelah tembakan, Chen Kai pucat pasi, lihat kepala Chen Wen berdarah, sarankan dia cepat pergi. Tapi Chen Wen marah tak terkendali, paksa bawahannya serbu maju. Sepupu, mereka punya senapan, kita tidak bisa lawan, pergi dulu. Pergi apa? Brengsek serbu. Si tua punya senapan, kami tidak berani. Berani sendiri maju, suruh orang lain bertindak itu apa? Kepala desa datang terlambat, lihat Chen Wen terluka, wajahnya berubah. Bicara baik-baik tidak bisa, kalian ini ngapain? Kepala desa, datang pas sekali, dia rampok uang dan orang di jalan, aku membela diri, kalau dia tetap di desa Chen pasti hancur. Si tua ngawur, aku datang bantu, tembak aku, ganti uang atau ganti daging. Kamu diam, ini juga salahmu. Lao Liu, dia kena 1 tembakan, urusan ini selesai saja. Aku bisa selesai, Chen Zhao bisa selesai. Kepala desa, sebelumnya aku ingatkan kamu, ini bagaimana penyelesaiannya. Kamu mau selesaikan bagaimana? Pakai caraku. Aku lewati kepala desa, tarik kerah baju Chen Wen, tinju tepat di tempat sakit. Li Wanshan gulung lengan baju, halangi Chen Kai dan kawan-kawan yang mau maju. Kalian juga mau dipukul. Chen Kai dan kawan-kawan geleng-geleng kepala, warga desa tiba, kumpul di sekitar kepala desa. Kepala desa, cepat usir Chen Wen, kalau tetap di sini pasti terjadi kekacauan besar. Kami naik gunung lihat sekelompok pemburu asing, sekarang tidak boleh musuhi Chen Zhao. Apa maksudnya? Kami tadi naik gunung, temukan di gunung ada sekelompok orang berburu. Warga desa ceritakan kejadian ketemu pemburu asing di gunung ke kepala desa. Sarankan pertimbangkan kepentingan besar, tidak boleh musuhi kami. Kemampuan tembak mereka tidak kalah Paman Liu dan Wanshan. Kedepan masih andalkan Chen Zhao, jangan karena orang luar desa rusak perdamaian. Aku sudah selesaikan, selanjutnya lihat kamu. Kepala desa rasakan ancaman dan tekanan warga, akhirnya bulatkan tekad. Chen Wen rusak perdamaian desa. Aku putuskan usir dia dari desa Chen, tidak terima KTP-nya lagi. Semua puas. Urusan kecil kepala desa putuskan sendiri, aku bawa istri pulang. Warga desa tahan aku, angkat Chen Wen langsung buang keluar desa, undang aku bahas urusan gunung. Semua orang datang ke lapangan desa, warga usul bentuk kelompok berburu, dipimpin aku, Lao Liu dan Li Wanshan. Sekarang ada pesaing, kami ingin bentuk kelompok berburu, mutlak patuh perintah kalian. Maaf, aku tidak ingin ikut. Kalian tanya Paman Liu dan Wanshan.
Kami tidak keberatan. Kami tahu salah, pembagian semua dengar kamu ikut saja. Chen Wen dilarang keras masuk desa lagi, tim berburu semua dengar kamu, aku tidak ikut. Aku juga tidak peduli Chen Wen, kamu pertimbangkan lagi. Lau Liu bujuk aku demi pergaulan setuju, aku balik tanya pendapat dua perempuan. Kalian ada pendapat. Kami tidak ada pendapat, kamu putuskan saja. Aku setuju bentuk tim berburu, tapi ajukan 3 syarat, kepala desa menunduk, suruh aku bicara saja. Pertama, desa keluarkan uang beri setiap orang 1 senapan, aku kelola dan bagikan seragam. 1 orang 1 senapan, daya bunuh senapan besar, aku tidak sanggup tanggung jawab, bisa ganti yang lain. Kami percaya pada Chen Zhao. Jika uang tak cukup, kita kumpulkan bersama. Menyerahkan senapan buru padanya untuk dijaga, kami tenang. Sekretaris desa mengangguk setuju. Kedua, tim yang naik gunung akan saya pilih. Pembagian hasil buruan saya yang tentukan. Ikut saya, setidaknya takkan mati kelaparan. Jangan-jangan karena konflik sebelumnya, kau sengaja tak mengajak kami naik gunung. Tidak. Bergiliran naik gunung lebih efisien. Saya tak perlu balas dendam dengan cara begitu. Ketiga, semua orang harus patuh pada pengaturan saya. Berani bertindak semaunya, akan diusir dari regu. 3 permintaan itu kami setujui semua. Saya suruh warga beritahu yang lain siapkan senapan buru, lalu bawa Liu Ziruo, Liu Ziqing, dan keluarga Liu pergi. Kami punya senapan buru, jadi tak ikut campur. Kalian bersiap-siaplah dengan baik. Setelah kami pergi, sekretaris desa mengeluh pusing. Warga terlalu tergesa-gesa. Ada yang usul tak perlu setiap orang punya senapan, beli beberapa saja cukup. Kalian siapkan uangnya. Urusan senapan saya yang urus. Bagaimana kalau minta tolong Paman Liu, jalan mereka banyak. Sudahlah. Sebelumnya kan kita yang berlebihan. Cari cara sendiri saja, tugas ini susah-susah gampang. Kalau terjadi masalah bagaimana? Kami kembali ke rumah. Li Wanshan tak paham kenapa saya terima tugas sulit ini. Dalam kondisi sekarang, Chen Zhao terpaksa menerima. Bujuk dulu saja, pastikan mereka tak mati kelaparan. Biasanya ajak mereka berlagak berburu. Kita bertiga diam-diam naik gunung untuk berburu. Saya terima senapan buru baru dari Liu Ziruo. Senapan ini lebih stabil, bisa jamin akurasi tembak dalam 10 meter. 2 hari ini istirahat dulu. Tunggu mereka siapkan senapan buru, baru naik gunung bersama. Hati-hati dengan Chen Wen. Dia takkan tinggal diam. Tenang. Berani dia datang, pasti takkan kami lepaskan. Antar keluarga Liu pergi, kami bertiga masuk rumah. Liu Ziruo keluarkan uang hasil jual daging dari sakunya. Untuk beli senapan buru, total 60 yuan. Ini uang jual daging. Selain untuk beli senapan, semuanya di sini. Kalian tak beli barang yang disukai. Tak ada yang menarik. Sekarang uang lebih berguna daripada barang tak berguna. Saya kembalikan uang itu ke Liu Ziruo, suruh dia dan adiknya simpan. Mau beli apa silakan, tak perlu hemat. Kalian urus dalam rumah, saya urus luar. Uang saya serahkan pada kalian, saya tenang. Habis, beritahu saya ambil senapan buru baru, berikan ke Liu Ziruo. Suruh mereka pakai langsung kalau ada bahaya. Kami tak bisa pakai. Kalau meledak tak sengaja, bahaya. Saya ajari. Mudah kok. Kami akan belajar dengan sungguh. Liu Ziruo sebut serigala kecil bikin heboh di kota. Saya ambil rantai besi. Rencananya ikat dulu di halaman. Nanti bawa dia naik gunung untuk berburu. Baru keluar rumah, Liu Ziqing usul pindah ke kota. Tak mau saya ambil risiko lagi. Liu Ziruo juga berpikir begitu, tapi tak tahu cara mengatakannya. Saya yang bicara dengan kakak ipar. Kakak ipar, kita tinggalkan desa Chen saja. Ada tabungan dan persediaan makanan, cukup untuk hidup di kota. Jangan ambil risiko lagi, di mana-mana kelaparan. Tinggal di sini setidaknya jamin kenyang. Setelah pergi, kemana cari makanan? Saya akan jamin keselamatan diri sendiri. Kalian tenang saja. Liu Ziqing dan Liu Ziruo terbujuk, tak berkata lagi. Di sisi lain, Chen Kai pulang ke rumah. Buka pintu kamar, kaget lihat Chen Wen bersandar di kepala tempat tidur. Bahunya masih mengeluarkan darah, di sampingnya ada alkohol dan perban. Sepupu, bukannya kau diusir dari desa? Kau baik-baik saja, kenapa di sini? Tadi kenapa tak bantu aku? Masih bengong apa? Cepat ke sini obati lukaku, aku sakit sekali. Aku tak bisa. Kau cari bantuan orang lain saja. Aku sudah begini, kau suruh aku cari orang lain. Cepat ke sini bantu aku. Luka tembak bukan hal sepele. Kalau ditunda, tangan bisa lumpuh. Kau pergi ke rumah sakit saja. Sejak kau datang ke desa Chen, berapa banyak masalah kau buat? Karena kau, kami hampir dicabut hak berburu. Hanya ikut Chen Zhao baru bisa hidup. Cepat pergi. Aku bisa ajak kau berburu. Takut apa? Di gunung muncul sekelompok orang asing punya senapan buru. Kuat. Kita berdua naik gunung sama saja cari mati. Chen Kai baru sadar bicara terlalu banyak. Takut Chen Wen cari kerjasama dengan orang asing, buru-buru masukkan alkohol dan perban ke pelukannya. Dorong dia keluar pintu. Jangan banyak bicara, cepat pergi, jangan datang lagi cari aku. Dasar pengecut, kau ingat baik-baik. Chen Wen rampok makanan di rumah Chen Kai, lalu berjalan ke gunung tinggi. Berencana cari pemburu asing untuk kerja sama lawan Chen Zhao. Chen Kai pikir-pikir, putuskan beritahu saya. Chen Kai datang ke rumah saya, ketuk pintu pagar.
Saat itu saya sedang makan dengan kedua perempuan itu. Sepupu Chen Zhao, aku Chen Kai. Ada hal penting cari kau. Tadi aku lihat Chen Wen di rumahku. Saat ku suruh dia pergi, tak sengaja bocorkan soal pemburu asing di gunung. Dia mungkin cari kerja sama dengan mereka. Aku datang ingatkan kau. Apa yang dikatakan Chen Kai benar? Jangan-jangan ini tipu muslihat Chen Wen. Tidak seperti. Chen Kai tahu apa yang menguntungkan dirinya. Belakangan ini harus hati-hati. 2 hari ini setelah makan, kita bersama-sama ke gunung latihan menembak. Ingat, kalau ada yang ganggu kalian, langsung tembak. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Saat saya tidak ada, kalian harus jaga diri baik-baik. 2 hari berikutnya, saya ajak Liu Ziruo dan Liu Ziqing latihan menembak di gunung belakang. Meski bakat mereka biasa, tapi sudah bisa tenang hadapi musuh dan menembak. Hari itu, setelah latihan menembak, kami turun gunung. Lihat sekelompok warga berkumpul di depan rumah. Saya yang hadapi. Kalian masuk lewat pintu belakang. Kami sudah beli senapan buru seperti katamu. Uang tak cukup, cuma beli 7. Bergantian pakai, seharusnya cukup kan? Tak masalah. Kalian pulang istirahat. Besok pagi kita naik gunung bersama. Kalian beberapa, bawa senapan masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, 7 warga yang dipilih dan keluarga Liu sudah berkumpul di luar halaman. Saya buka pintu, suruh semua masuk ambil senapan. Tak ada masalah kan? Bawa mereka naik gunung, pertama untuk lihat situasi, kedua untuk latihan menembak. Dapat buruan atau tidak, tak penting. Mereka berjalan di tepi salju gunung selama 1 jam, tak dapat hasil apa-apa. Saat Chen Zhao membungkuk periksa, dia temukan banyak cangkang peluru dan bekas tali di salju. Dia langsung paham, binatang di area tepi sudah habis dipanen pemburu asing itu. Tak perlu cari di sekitar sini. Sudah tak ada buruan lagi. Langsung masuk ke dalam hutan. Harus pergi ke sana. Dalam hutan terlalu berbahaya. Kalau ketemu pemburu asing itu, kita pasti bukan lawannya. Ikut saya masuk ke dalam hutan, atau sekarang juga pulang. Kalian pilih sendiri. Saya tak paksa. Rumah warga sudah lama kehabisan makanan. Terpaksa nekat ikut masuk ke dalam hutan. Baru jalan beberapa ratus meter, lihat seekor kelinci liar. Warga-warga buru-buru angkat senapan buru. Kelinci liar kaget lari. Warga-warga tak kena, pada mengeluh senapan buru susah dipakai, akurasinya jelek. Kau sebelumnya bilang hasil buruan dibagi rata. Kenapa sekarang berubah? 1 kelinci dibagi 10 orang tak cukup buat ngisi gigi. Binatang besar baru dibagi rata. Kelinci liar, siapa yang dapat, itu miliknya. Li Wanshan tak tunggu warga berdebat, langsung tembak kepala kelinci, ikat di pinggang, lanjut jalan. Kalian tak boleh begitu. Kami datang untuk kenyang. Buruan besar akan dibagi rata. Barang kecil siapa tembak siapa dapat. Nanti kalian yang duluan bertindak. Warga-warga minta saya ajari pengalaman pakai senapan. Saya bilang menembak pakai perasaan, cuma bisa contohin biar mereka rasakan sendiri. Setelah itu ketemu 2 kali buruan, semua diambil saya dan keluarga Liu. Warga-warga habiskan peluru tapi tak dapat apa-apa. Marah mau rampas buruan. Kalian tahu kami tak bisa pakai senapan. Sengaja menghina kami. Kalian yang tak dapat keuntungan, malu jadi marahkan. Kalau posisi kalian, mau bagi rata kelinci, ada keberatan. Sekarang juga pergi. Rumah kami sudah tak ada persediaan makanan. Kalau hari ini tak bawa makanan pulang, bisa mati kelaparan. Kalian bisa berkelompok tangkap kelinci liar pakai tangan. Jangan buang waktu. Sebelum gelap harus turun gunung. Warga-warga tak punya pilihan. Setelah itu ketemu kelinci liar langsung berkerumun tangkap. Hari mulai gelap, mereka bawa buruan turun gunung. Sekretaris desa sudah tunggu di pintu desa, buru-buru mendekat tanya hasil. Hasil hari ini bagaimana? Tak ketemu buruan besar, cuma dapat ini. Chen Zhao dan Paman Liu mereka semua pulang dengan hasil penuh. Warga-warga mengeluh pada sekretaris desa kalau saya tak bagi rata buruan sesuai janji. Sekretaris desa rasa perkataan saya masuk akal, hiburlah beberapa kata lalu suruh warga pulang. Chen Zhao bilang buruan kecil siapa dapat siapa punya. Kami sibuk seharian tak dapat hasil. Kau harus bela kami. 1 kelinci dibagi 10 orang tak cukup. Chen Zhao tak salah. Pulang istirahat semua. Pagi hari berikutnya, desa riuh dengan teriakan. Daging di rumah warga dicuri semua. Semua menduga itu ulah serigala. Aku terbangun karena keributan, menemukan serigala kecil di halaman mulutnya berdarah, sisa bulu terselip di giginya. Kuyakini dialah pencurinya. Jujurlah, apa kau yang mencuri daging warga? Liu Ziruo dan Liu Ziqing keluar rumah. Setelah memeriksa Ziqing menemukan daging mereka tak berkurang, Ziruo membujukku untuk memaafkan serigala kecil ini sekali. Kakak ipar, daging kita tak berkurang. Maafkan dia kali ini, takkan ada yang mencurigainya, nanti kita jaga lebih ketat. Jangan terulang lagi, lain kali harus dijaga lebih ketat. Baru saja mereka mengikat serigala kecil, warga mengetuk pintu minta tolong, bilang makanan dimakan binatang buas, ingin buruan ke gunung. Makanan kami habis dimakan, tolong panggil Chen Zhao ikut ke gunung, nanti malam kami kelaparan. Aku keluar bawa senapan, memutuskan ajak serigala kecil ke gunung, sekalian latih kemampuannya berburu. Hasil buruan hari ini dibagi rata, ambil senapan kalian, ayo berangkat.
Terima kasih banyak, Chen Zhao. Aku keluar bawa senapan, memutuskan ajak serigala kecil ke gunung, sekalian latih kemampuannya berburu. Kupanggil ayah anak keluarga Liu, baru masuk hutan, serigala kecil sudah meronta kuat. Pergilah, tunjukkan jalan yang baik, malam ini bisa makan daging sebanyak apa tergantung padamu. Kulepaskan serigala kecil, dia melesat ke salju berlari sepuasnya. Sesekali melolong, warga khawatir memanggil binatang buas, tapi kukatakan justru tak takut tak ada yang datang. Kubawa semua mengejarnya. Panggil kembali serigala kecil, suaranya terlalu keras, takut mengundang binatang buas. Kita akan datang untuk berburu. Takut apa? Ikut aku. Tak lama, serigala kecil kembali bawa kelinci liar. Dengan patuh meletakkannya di kakiku, warga memuji dia paham sifat manusia. Chen Zhao, serigala ini dijual, harganya terserah kamu. Tak dijual, kalian mau pelihara? Coba sendiri naik gunung cari keberuntungan. Serigala kecil terus memandu, dalam sejam hasil mereka melimpah, warga usul pulang, tapi aku ingin masuk lebih dalam. Li Wanshan dan Lao Liutou setuju. Harimau, cepat kita lari. Dia baru selesai makan, bagaimana kalau kita pergi diam-diam? Hati-hati, satu tembakan tepat di kepala bisa menyelesaikannya. Tiba-tiba suara tembakan, seorang warga tak sengaja meletuskan senapan, harimau langsung siaga. Siapa yang menembak? Kendalikan tanganmu. Aku. Aku tak sengaja menyentuhnya. Harimau marah, menerjang ke arah orang banyak, serigala kecil paling dulu menerkam menggigit lengan depan harimau, tapi ekornya digigit harimau dan dilempar. Aku tembak kaki belakang harimau, lalu tembak lagi di pinggangnya. Serigala kecil minggir, yang lain tembak. Serigala kecil lincah melompat, aku tembak 2 kali, tapi warga di belakang kacau balau, bawa senapan lari ke segala arah. Berdiri, semakin panik semakin bahaya, Chen Zhao kamu gila, lari cepat. Harimau berhenti menyerang kami bertiga, berbalik menerjang warga yang lari. Tolong aku. Beberapa warga ketakutan terjatuh, aku tarik napas dalam, bidik kepala harimau dan tarik pelatuk, peluru menembus kepala tapi tak mematikan. Harimau menerjang warga, Li Wanshan menarik orang yang terdiam ketakutan. Chen Zhao, aku bantu kamu. Lao Liutou berlutut satu kaki menembak, peluru masuk perut harimau, aku langsung membidik, peluru menembus mata harimau, harimau roboh dengan suara keras. Chen Zhao, kamu luar biasa. Bahaya berlalu, warga menunduk malu. Sudah kubilang ikuti perintahku, kejadian seperti ini tak boleh terulang. Maaf, kami terlalu panik, lain kali pasti lebih hati-hati. Kupanggil semua turun gunung, serigala kecil mengibaskan ekor berdarah mendekat minta pujian. Kamu berjasa besar, nanti pulang kubuatkan makanan enak. Si kecil ini benar-benar paham sifat manusia. Nanti kalau kamu naik gunung sendiri, kupinjamkan dia. Sudahlah, aku takut dia bawa lari buruanku. Tiba-tiba teringat kejadian serigala kecil mencuri daging tadi malam, hatiku mulai curiga. Di sisi lain, di rumah sekretaris desa Chen Jiakang, Ma Chunhua sedang memijat punggungnya. Jiakang, kamu harus bantu Xiao Wen dapat KTP desa Chen. Di masa paceklik begini, kami berdua tak bisa hidup tanpa tempat ini. Dia bikin marah banyak orang, aku sendiri tak bisa memutuskan. Jangan cari alasan, aku selalu penuhi permintaanmu, kamu tak boleh ingkar janji. Sekarang desa Chen bergantung pada Chen Zhao, bikin dia marah semua sengsara. Akan kuselesaikan secepatnya, kamu tunggu dulu. Kalau begitu cepatlah. Dia sendirian di luar sedang pulih, cuaca dingin membeku, cepat kamu jemput dia pulang. Coba katakan, sekarang dia di mana? Cari tempat istirahat, urus saja urusan desa. Dari luar terdengar ketukan pintu tergesa, warga bersemangat memberitahu aku pulang dari berburu. Chen Jiakang buru-buru bangkit, menolak Ma Chunhua ikut, mereka bertengkar. Kamu ikut aku, nanti warga desa berpikir apa? Yang harus terjadi sudah terjadi, masih takut orang tahu. Chen Jiakang tak lagi menghiraukan, pergi dengan tenang. Chen Jiakang tiba di lapangan desa, melihat harimau tergeletak di tengah, warga berkerumun mengobrol. Chen Zhao hebat sekali, keberadaannya berkah untuk desa kita. Cuma terlalu pelit, bisa bagi daging lebih banyak enak ya. Kamu tak berusaha masih serakah, hati-hati Chen Zhao tak bagi untukmu. Chen Jiakang bersemangat menggenggam tanganku, tapi matanya sering melihat bangkai harimau. Chen Zhao, kau sudah bekerja keras. Untuk kebutuhan tim berburu selanjutnya, aku pasti akan memenuhinya. Sama-sama, aku bagi daging dulu, kulit dan kemaluan harimau kuambil. Semua setuju kan? Setuju, kami mau sedikit daging saja. Aku terima pisau dari Li Wanshan mulai menguliti, ayah anak keluarga Liu bantu membagi daging. Warga yang ikut berburu dapat 10 kilo masing-masing, yang tak ikut hanya bisa menatap lapar. Setelah bekerja lebih dari sejam, warga yang tak ikut mengeluarkan uang, memohon kujual sisa daging dengan harga murah. Kami beli sesuai harga, pertimbangkan satu desa, beri kami harga murah. Bisa, tapi sekarang harga daging naik, kalian terima. Terima,
Kami percaya kamu takkan menipu kami. Chen Zhao, beri aku juga sedikit. Aku terima uang dari warga dan Chen Jiakang, bagi daging sesuai harga. Terima kasih, terima kasih. Warga mengucap terima kasih lalu pergi. Paman Liu, sisa daging kita bagi, sisanya jual ke kota, uangnya juga kubagi setengah. Uangnya simpan saja. Harimau ini hampir semua usahamu, kami dapat daging sudah puas. Kenapa harus dijual? Masa paceklik? Simpan sendiri untuk dimakan lebih baik. Justru masa paceklik butuh uang beli beras minyak, bisa cari kerja sama tetap dengan restoran, tak mungkin cuma makan daging. Masuk akal? Besok pagi kami datang, kita ke kota bersama. Keduanya mengangkat daging pulang. Langsung jual ke warga desa lebih praktis, ngapain jalan jauh. Harga daging di kota 3-4 ribu per kilo, di desa paling 1.002, jual mahal atau murah sama-sama tak enak, aku tak mau rugi. Memang pertimbanganmu matang, warga desa itu memang tak bisa dikenyangkan. Wan Shan sudah lelah, tunggu sebentar lagi, makan akan segera dihidangkan. Sudah kupikirkan, nanti ke kota, cari restoran besar untuk kerja sama. Kakak ipar, kamu yang putuskan, kami semua ikut. Chen Zhao, kamu beruntung sekali, kapan aku bisa punya pendamping seperti itu? Bukannya kamu punya ayahmu? Dia tak izinkan aku mengambil keputusan. Besok ikut aku ke kota, ku belikan kalian sesuatu. Kami tak ikut, harus jaga serigala kecil, jangan sampai dia berbuat onar lagi. Baik, nanti ku belikan beberapa baju dan sepatu untuk kalian. Tidak usah, kami punya baju untuk dipakai. Aku cari uang supaya kalian hidup enak. Soal ini, ikut kata aku. Li Wanshan segera berpamitan dan pergi setelah makan. Suatu pagi, aku dan keluarga Liu naik gerobak ke kota, melaju pelan dalam kabut tebal. 5 li dari desa, jalan dipenuhi pengungsi berpakaian compang-camping, berpelukan, kurus tinggal tulang terbungkus kulit. Kasihanilah, beri kami makan. Anakku sudah 3-4 hari tidak makan kenyang. Keluarga Liu tidak bergeming. Setelah bertukar pandang denganku, aku memberi isyarat pada Lau Liu Tou untuk terus jalan. Pengungsi mengejar jauh, akhirnya menyerah. Tak kusangka keadaan di luar begitu sulit. Pengungsi di kota 10 kali lebih banyak. Kelaparan lebih kejam dari yang kau bayangkan. Tidak ada kebijakan bantuan dari atas. Kelaparan terlalu parah. Kebijakan tidak akan bertahan lama. Bantu sampai tuntas, atau jangan bantu sama sekali. Sepanjang jalan sering ketemu pengungsi, ada yang merengek atau merebut makanan. Untung ada senapan buru sehingga mereka tidak berhasil. Gerobak masuk kota. Sebagian besar toko tutup. Jalan penuh pengungsi, langsung menerjang siapapun untuk mengemis atau minta dikurbankan. Kasih makan dong. Aku bisa kerjakan apa saja, asal dikasih nasi. Aku menoleh tanya Lau Liu Tou. Lau Liu Tou jujur tidak kenal rumah makan. Aku pun memilih satu rumah makan yang buka dan masuk. Bos, beli daging, baru kemarin dapat dari gunung, dijamin segar. Kami rumah makan, bukan pasar. Sudah beberapa hari tidak buka. Beli daging percuma. Mau makan silakan, jualan cepat pergi. Kami bertiga terus ditolak. Banyak restoran sudah tidak ada yang makan. Tidak ada uang beli daging, ya ditolak. Chen Zhao, hari ini pasarnya sepi sekali. Apa kita masih bisa jual? Beberapa hari lalu masih ada yang beli. Kenapa hari ini sepinya begini? Aku memandang pengungsi sambil berpikir. Kutebak pengungsi yang membuat onar sehingga toko-toko tutup. Aku putuskan coba peruntungan ke gedung makan besar. Mandur MA, masakanku mana? Lama sekali tidak diantar, aku lapar setengah mati. Sebentar, dapur sedang masak. Tunggu sebentar, jangan diam saja, cepat ke dapur desak masakannya. Mandur MA, dapur tidak banyak daging lagi. Tamu malah makin banyak. Bagaimana kalau kita tolak beberapa? Rezeki datang kok tidak diambil, cepat cari cara dapatkan daging. Usahaku harus makin ramai. Aku melihat semuanya. Aku mendekati Mandur MA, keluarga Liu mengikut di belakang. Bukan mau makan minta ke tempat lain. Jangan ganggu usahaku. Salah sangka, bos. Kudengar Anda kekurangan daging. Kebetulan saya jual daging. Ikut saya keluar lihat. Kau punya daging. Saya pemburu. Kemarin naik gunung dapat seekor harimau. Masih sisa banyak daging harimau segar. Mau dijual? Sekalian mau bicara kerja sama jangka panjang. Mandur Emma kaget dan senang. Ikut aku keluar. Lau Liu Tou buka kain di gerobak, memperlihatkan daging harimau. Memang segar. Daging ini aku ambil. Sebut harganya. Harga bisa dibicarakan. Saya mau pasok untuk Anda jangka panjang. Jamin setiap hari kirim daging segar. Anda tidak perlu cari-cari daging lagi. Tahun kelaparan, pemburu berburu tergantung hoki. Kau bisa jamin setiap hari ada daging. Saya percaya kemampuan sendiri. Masa mau biarkan diri sendiri kelaparan? Hari ini saya kasih dulu 100 kati, cukup untuk 2 hari.
Lusa jam segini saya antar yang segar lagi. Puas? Kita tanda tangan kerja sama jangka panjang. Mandur MA berpikir sejenak, akhirnya mengangguk setuju. Teriak panggil orang dari dalam untuk angkat daging. Baik, aku percaya kau sekali ini. Harga pasti tidak akan merugikanmu. Kelangsungan gedung makan ini tergantung padamu. Pelayan, datang. Tenang, saya tidak akan mengecewakan Anda. Para karyawan buru-buru keluar, mengangkut 100 kati daging harimau ke dapur. Mandur MA mengajak kami bertiga ke belakang mengambil seikat uang. 1.000 yuan ini untuk bayaran daging hari ini. Uang muka tidak usah dulu. Selanjutnya terima dengan harga ini. Bagaimana? Tidak kasih uang muka tidak bisa. Bagaimana kalau kami bawa daging? Anda tidak mau? Tidak apa. Kekhawatiran bos saya mengerti. Ikut dulu kata Anda. Setelah ada kepercayaan baru bayar uang muka juga tidak terlambat. Mandur MA puas dengan kelancaranku. Kedua pihak sepakat kerjasama. Mandur MA mengajak kami bertiga tinggal makan. Sekilas lihat sudah tahu kau bisa bisnis. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kami bertiga cari tempat duduk. Liu Anshan khawatir dengan intensitas berburu selanjutnya. Aku menyelipkan beberapa lembar uang 100 yuan ke pelukannya. Chen Zhao, ini terlalu banyak. Daging yang kami bawa jauh tidak sebanyak milikmu. Kalian sudah banyak membantuku. Ini memang hak kalian. Nanti beli barang-barang kebutuhan bersama. Yang paling bersahabat di desa memang kau. Nanti jangan terlalu bersusah payah. Jumlahnya memang sedikit. Aku rencana beli peralatan berburu. Ganti senapan buru, beli beras, tepung, minyak, dan beri adik-adik perempuan Liu baju baru. Baiklah. Tadinya kukira cukup untuk menikah. Sekarang tidak sampai hari ini juga habis. Uang masih akan ada. Beli yang perlu dulu. Makanan dihidangkan. Kami bertiga makan kenyang lalu berpamitan pada Mandur MA. Membeli barang-barang kebutuhan memenuhi gerobak, pulang lewat jalan jauh. Liu Mingjian tidak berani menghalangi. Di desa Chen, Liu Ziruo dan Liu Ziking mengolah sisa daging menjadi dendeng, agar mudah disimpan dan dibawa. Dendeng sebanyak ini, cukup untuk makan beberapa bulan. Bertemu Chen Zhao adalah keberuntungan kita. Asal jangan jadi beban untuknya saja sudah baik. Keduanya bawa daging mentah untuk beri makan anak serigala. Anak serigala sedang mengunyah tulang harimau. Melihat daging, matanya berbinar. Menggigit daging sambil menjaga tulangnya. Di luar ada bayangan melintas. Liu Ziruo menarik Liu Ziking ke belakangnya, membuka pintu melihat. Di depan pintu berdiri beberapa pria asing membawa senapan buru. Liu Ziruo teringat peringatanku, dalam hati berteriak tidak baik. Permisi, ada beras atau tepung? Kami mau tukar sedikit. Tidak ada. Cari ke orang lain saja. Tunggu, kami cuma mau tukar sedikit makanan. Tidak akan ambil gratis. Kalau tidak ada makanan, tukar yang lain juga boleh. Di rumah tidak ada makanan lebih. Silakan pergi. Liu Ziruo mencoba menutup pintu, tapi didorong kuat lawan. Anak serigala di halaman menggeram menunjukkan taring. Pemburu melihatnya, raut wajah berubah. Dilihat itu sudah untungmu. Aku panggil orang. Minggir, kami tidak punya makanan. Dikasih muka malah tidak mau. Kawan-kawan, serang. Chen Kai, kenapa kau datang? Aku lewat dengar keributan. Kalian orang luar cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Diajak baik-baik tidak mau, minta dihukum. Pukul habis-habisan. Keributan di halaman menarik perhatian warga yang lewat. Melihat Chen Kai terluka berdarah. Hidup Chen Zhao enak, kita ngapain? Tanpa Chen Zhao kau bisa makan daging. Kepala desa saja berpihak padanya. Kau dibutakan rasa iri. Kepala desa membawa warga, membawa senapan buru, membawa tongkat datang. Saat itu Chen Kai sudah dipukul jatuh oleh 4 pemburu pendatang. Kalian bukan orang sini, berani buat onar. Berani sekali, kami pemburu dari seberang gunung. Mau tukar makanan. Ini cuma salah paham. Salah paham? Tadi aksi kalian bukan seperti salah paham. Pergi, kalau berani masuk desa setengah langkah lagi, jangan salahkan kami. Pergi, kami pergi, kami pergi. Sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih, kepala desa, warga sekalian. Kalau kalian terlambat sedikit, sama-sama satu desa. Ini sudah seharusnya. Pendatang perusak ini, keterlaluan menindas orang. Setengah badan luka, periksa ke rumah sakit. Cuma luka luar. Tahan saja, harus lebih waspada. Khawatir para pemburu itu balik cari masalah. Ada apa? Sekelompok pemburu pendatang buat onar. Katanya mau tukar makanan, tapi malah macam-macam pada mereka. Orangnya, sudah kami usir. Ke hutan sebelah selatan. Mereka masih bawa senapan buru, berani ganggu keluargaku. Kalau balik lagi, biar mereka datang tidak bisa pulang.
Untuk kejadian hari ini, terima kasih. Budi ini kuingat. Aku memberi isyarat pada Liu Ziruo untuk bantu memindahkan barang-barang dari gerobak. Liu Ziqing melihat gerobak penuh beras, tepung, minyak, bumbu. Kakak ipar, ini semua kau beli. Kenapa beli sebanyak ini? Jangan sampai hidup jadi susah. Ini pasti butuh biaya besar, ya. Uang memang untuk dipakai, makan enak sedikit kenapa tidak? Kakak ipar hebat sekali, ke depan tidak perlu khawatir kekurangan makanan, kan? Tentu, sedia payung sebelum hujan. Aku mengeluarkan obat gosok, meminta Liu Ziruo mengobati Chen Kai. Kasih obat sedikit untuk Chen Kai. Luka kecil saja, tidak perlu repot-repot. Jangan menolak, biarkan dia mengobati. Sepupuku, Chen Wen. Kira aku sama seperti dia. Tidak sama, kamu benar-benar punya kemampuan. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Obat gosok ini sungguh pedas. Tahan sedikit. Setelah lukanya sembuh, jangan buru-buru pergi, tinggal makan dulu. Kamu mengizinkanku tinggal. Memangnya kenapa? Pergilah cuci tangan. Lebih baik menerima dengan hormat daripada menolak. Hari mulai gelap, Liu Ziruo dan adiknya sibuk menyiapkan makan malam mewah di dapur. Chen Kai duduk di halaman, perutnya keroncongan. Hari ini seharian berlari, benar-benar lapar. Kalau lapar, makanlah lebih banyak. Masakan istri sepupu sungguh harum, di rumahku tidak tega memakai daging sebanyak ini. Makanan telah dihidangkan, aku mengeluarkan arak bakar yang sengaja kubeli dan menuangkannya untuk Chen Kai. Ini untukku. Sudah pasti, minumlah. Arak ini sungguh kuat. Keduanya makan dengan lahap, Chen Kai makannya sampai mulutnya penuh minyak. Nasi ini, daging ini sungguh lezat. Setelah makan, aku bersiap pergi ke rumah Li Wanshan untuk membicarakan urusan naik gunung besok. Chen Kai memanggilku. Sepupu, ke depan kalau pergi berburu ke gunung bisakah aku ikut? Aku pasti tidak akan jadi beban. Boleh. Terima kasih banyak, sepupu, terima kasih banyak. Sepupu, aku bukan orang yang tidak tahu balas budi. Kalau kamu ada masalah, aku pasti tidak akan ragu. Aku berbalik dan mengeluarkan sekarung penuh beras, memberikannya padanya, sebagai ucapan terima kasih karena telah melindungi keluargaku. Ambil, ini hakmu. Tidak bisa, keluargamu juga butuh makan. Jangan menolak, kamu berjasa melindungi keluargaku. Harus diambil. Chen Kai menggenggam karung beras, matanya berkaca-kaca, mengucapkan terima kasih lalu pergi dengan langkah lebar. Tidak lama kemudian, Lau Liutou membawa kacang tanah goreng, Li Wanshan membawa 2 guci arak, mengetuk pintu dan berkunjung. Ketiganya duduk mengelilingi meja, Lau Liutou menuangkan arak penuh, mereka bertiga minum seteguk dulu untuk menghangatkan badan. Hasil pergi ke kota cukup bagus, kalau punya saluran penjualan tetap tidak perlu khawatir makan dan pakai. Urusan beberapa orang pendatang sore tadi sebenarnya bagaimana? Berani berbuat onar di rumahmu, sungguh tidak tahu nyawanya mahal. Mereka kabur, kalau berani datang lagi, aku pasti tidak akan segan. Mereka menganggap desa Chen mudah diintimidasi, lain kali jangan sampai dimaafkan. Belakangan ini hewan buruan semakin sedikit, kalau terus begini, tidak akan bisa makan daging lagi. Kalau begitu besok pergi ke Bukit Utara. Bukit Utara, kacau, Bukit Utara sangat berbahaya, beruang hitam gunung berkeliaran di mana-mana, kamu main-main dengan nyawa. Kamu tidak bercanda, kan? Orang biasa pergi ke sana, pulang dengan tangan kosong atau tidak kembali. Paman Liu, aku tahu ukurannya. Chen Zhao bukan orang gegabah, dia pasti punya rencana sendiri. Kalau kita tidak pergi, belum tentu bisa menemukan buruan. Sudahlah, ikuti kata-katamu. Senapan baru, aku saja tidak tega memakainya. Senapan lama akurasinya kurang, ganti dengan ini bisa meningkatkan efisiensi berburu.